Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat bergabung teman-teman di rangkaian acara Career Date with Alfia Anjani volume kelima. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ninis. Saya juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumah Millennials. Dan pada hari ini, seperti judulnya, kita akan sharing mengenai Career Date volume kelima. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang kemarin sempat ketinggalan, volume 1 sampai 4-nya bisa langsung cek di YouTube-nya Rumah Millennials, di Rumah Millennials. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari artikelnya, juga bisa langsung aja di websitenya Rumah Millennials di www.rumahmillennials.com. Hari ini, sore hari ini luar biasa sekali karena pembicara atau yang akan sharing materi pada hari ini ilmunya nggak habis-habis teman-teman. Punya acara sampai volume 5 sendiri gitu. Karena pada hari ini kita akan sharing dengan tema Knowing A to Z about Job Interview. Jadi, buat teman-teman yang ingin di tengah pandemi ini mungkin mau pindah kerjaan atau memang baru lulus kuliah mau daftar kerja, pasti ini adalah suatu hal yang wajib teman-teman lalui, sebuah interview. Nah, banyak banget pertanyaan yang sebenarnya kita anggap mudah, tapi sebenarnya jawabannya benar atau salah ya gitu. Nah, nanti Kak Alfia akan sharing semuanya. Sebelumnya kita sapa dulu Kak Alfia. Kak Alfia, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, halo Nis. Tunggu, ini kayaknya Tunggu. kamera. Tunggu. Nah, Halo. aku tadi sudah sounding Kak kalau kita akan membahas tentang job interview. Nah, buat Yes, yes, teman-teman aku di udah ada sini. kok tadi. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar job interview apapun itu bisa langsung tulis di kolom chat teman-teman dengan format nama, spasi asalnya dari mana, terus pertanyaannya apa. Kita punya waktu yang panjang hari ini jadi bombardir dengan pertanyaan yang banyak. Boleh Kak Via langsung mau share PPT-nya dari Boleh, Ninis nah atau dari aku Kak coba Via? share. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin aku sambil sapa juga kali ya. Oke. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan pada baik-baik. Selamat sore ya waktu Jakarta. Eh, Semoga masih pada semangat untuk menjalankan sehari-hari ke depannya. Ini kita ketemu di weekend. Mudah-mudahan weekend kali ini di volume kelima ini akan jadi ngedate yang mudah-mudahan akan berfaedah lagi ke depannya ya Nis ya. Ini aku hari ini teman-teman Nis. Jadi hari ini kita mau coba kulik-kulik tentang job interview. Tadi juga Nis udah ceritain di sebelumnya 1 sampai 4 itu memang ada 2 volume yang kita ngomongin tentang rekrutmen juga gitu. Jadi memang candidate ini akan kupas tuntas nih stagesnya rekrutmen, proses rekrutmen gitu. Jadi jangan bosan-bosan sama aku karena aku insya Allah akan mau coba jelasin benar step dari awal sampai akhir gitu. Gimana sih caranya untuk dapetin kerjaan. Jadi aku mau ingetin juga seperti yang tadi Nini sudah sampaikan, kalau misalkan ada yang kelewat terkait dengan CV dan lain sebagainya, itu akan ada di YouTube-nya Rumah Millennials ya, Nis ya. Oke, nah untuk hari ini mungkin aku akan nggak akan cukup beda nih untuk format, bukan format sih, mungkin kita caranya gitu ya, karena kalau yang biasanya aku lebih ke one way dan ada Q&A di akhir, nanti aku malah aku malah pengen ada kita bisa tanya jawab juga gitu. Nanti ini bantuin aku ya untuk Boleh Kak Via, boleh. jadi pantengin sampai akhir karena kita pengen ada rencananya kayak ada trial dan role play gimana sebenarnya nanti kalau interview harus seperti apa gitu. Nah, sebelumnya, tunggu ini nggak bisa. Oke, nah ini tak kenal maka tak sayang, jadi aku mau coba kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Alfia Anjani, biasanya dipanggil Via. Aku ini dulu di 2010 lulusan psikologi UI, lalu memang udah 3 tahun itu aku kerja di bidang HR gitu. Sorry, bukan 3 tahun, di 3 tempat, tapi selama 5 tahun gitu. Jadi nggak salah, jadi udah 5 tahun berkecimpung di dunia HR. Nah sekarang aku lagi sekolah
di University of Manchester, ngambilnya Master of Science Business Psychology gitu. Jadi nanti kalau misalkan si koneksinya agak keputus-putus, mungkin itu karena kita 12.000 kilometer jauhnya gitu. Jadi kadang itu bercanda karena emang rumahku kadang-kadang suka si flat aku ini suka agak-agak dodol gitu internetnya. Jadi nanti kalau misalnya memang agak patchy, let me know aja, nanti aku harus diulang, aku akan coba ulang. Ya, nah sekarang ini aku lagi jadi ketua bidang pengembangan karir dan talenta di Rumah Millennials dan jadi inisiatornya Career Date gitu. Nah, jadi kita memang Rumah Millennials ini kan memang selalu pengen memberikan positif impact ya, Nis ya gitu. Dan jadi salah satunya adalah kita percaya bahwa talenta dari millennials yang ada di Indonesia ini memang harus di-tweak gitu, dipupuk lagi karena kita harus bisa bersaing di dunia yang sekarang serba global gitu. Jadi kita harus bisa bersaing di dunia internasional. Nah, jadi selain di Rumah Millennials, aku juga biasanya akan iseng-iseng I'm not a content creator, tapi aku biasanya akan iseng-iseng mengutarakan pikiranku dan juga apa yang aku dapetin di kelas itu melalui Back to Share Project namanya. Itu ada di Instagram aku sih. It's just a personal. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman iseng-iseng apa sih memang yang suka dipelajari di business psychology itu bisa dicek Instagram aku karena aku udah ada beberapa konten yang berkaitan sama business psychology. Gitu, boleh dicek-cek. Nah, terus ini aku mau kepo aja sih. Bukan mau kepo, aku mau jelasin juga tentang Career Date. Nah, jadi Career Date ini sebenarnya apa? Career Date ini adalah sebenarnya salah satu platform atau acara atau program dari Rumah Millennials yang akan mengupas tuntas tentang semua hal yang berkaitan sama dunia kerja gitu. Jadi kita ngomongin rekrutmen, career, dan dunia kerja, pengembangan diri. Karena yang 2 minggu lalu kita juga ngebahas tentang kayak what we can learn from Oxford and Harvard. Ninis kemarin nonton kan, Ninis? Commute nonton dong. Nonton ya? Ya, jadi itu juga kita banyak belajar banget ya, Nis ya, dari Nadira dan juga Jamal, teman aku yang kebetulan lagi baru lulus dari Harvard dan juga sekarang lagi kuliah di Oxford gitu. Jadi memang walaupun kita nggak kuliah di Oxford sama Harvard, tapi kita juga bisa ngambil pelajaran apa aja yang didapetin dari pengalaman mereka. Gitu. Satu jadi hal memang yang Dinis ingat dari Kak Jamal kemarin, Kak, itu kayak apa? Daftar aja dulu, jangan kebanyakan mikir. Kalau kita kan kebanyakan mau daftar apapun, S2 mau di Indo atau di luar, ngelamar kerja tuh kayak kebanyakan mikir dulu, nanti keterima nggak ya, nanti interviewnya gimana nggak ya, gitu, mau ditempatin di mana, kebanyakan mikir nggak jalan-jalan gitu. Pelajaran dari Kak Jamal kemarin, udah daftar aja dulu gitu. Daftar aja dulu, pokoknya berani dulu aja ya. Malah kemarin ada insight dari Jamal bahwa di Oxford itu orangnya dikit karena kalau kata kampusnya yang daftar pun dikit gitu ya, Nis ya. Jadi ini dari teman-teman yang ikut karir hari ini nih ada yang jadi anak Oxford karena memang ya udah daftar aja gitu ya. Mari kita aminkan bersama-sama, amin. Amin. Gitu. Nah, jadi memang Career Date ini akan ada untuk kupas tuntas tentang berkaitan sama karir dan juga mungkin dunia kerja gitu. Jadi rekrutmen, performance, promotions dan lain sebagainya. Nanti ke depannya insya Allah kita akan bukan cuma aku sebenarnya, jadi yang akan ngobrol-ngobrol, kita biasa selang-seling gitu. Kadang aku, kadang nanti ada temanku, aku akan ngajak beberapa temanku juga di bidang HR yang insya Allah bisa share ke teman-teman semua dari sisi sebenarnya dari company seperti apa atau mungkin dari sisi yang udah kuliah seperti apa gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, Career Date ini insya Allah akan diadakan di setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya gitu. Jadi insya Allah kita rutin. Jadi ibarat kalau kita lagi pacaran gitu kan, kita ngedate juga berkontinuitas nih gitu. Jadi kita akan belajar terus ke depannya. Nah, next-nya itu di tanggal 8 Agustus, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu siblings Rumah Millennials juga, namanya Karina Surya. Kita akan ngomongin tentang communication skills at workplace gitu. Jadi karena mungkin kadang kita mikirnya kayak communication skills tuh dibutuhin sama announcer gitu atau MC atau presenter. Sebenarnya enggak, ini tuh dibutuhin sama hampir semua orang dan juga dibutuhin dalam dunia kerja. Dan ini aku akan coba jelasin juga, even communication skills itu akan sangat
dibutuhkan ketika kita melamar kerja dalam proses interview. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, sama di career date ini, biasanya juga kadang-kadang ada yang, suka nunggu-nunggu itu adalah si giveaway-nya. Jadi giveaway ini memang di career date adalah, aku pengen karena kan kalau misalnya kita kayak gini, itu kan lebih ke, bukan personalize ya gitu, karena kalau misalnya berkaitan sama karir atau, berkaitan sama rekrutmen, CV, dan lain sebagainya, itu kadang-kadang suka personal gitu. Kayak ada yang beberapa nanya berkaitan sama, "Kak, aku anak, DKV," gitu, desain grafis gitu, tapi mau pindah ke corporate di bagian HR, itu gimana sih? Mungkin nggak sih? Dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya dan kebetulan aku orangnya emang suka ngobrol nih gitu, jadi feel free kalau misalkan nanti teman-teman mau coba ngobrol-ngobrol sama aku dan berkaitan sama dunia HR, karir, pendidikan, dan lain sebagainya, itu bisa ikut si giveaway-nya. Giveaway-nya kayak gimana, nanti pantengin aja sampai terakhir, nanti akan ada caranya untuk bisa having a personal career date gitu. Dan alhamdulillah nih aku udah ada 6 orang yang personal career date gitu nih dari volume sebelumnya, dan happy banget sih, maksudnya aku bisa seneng banget karena bener jadinya bisa personalize gitu ngobrol-ngobrolnya gitu. Nah, lanjut. Oh, aku penasaran dong, boleh tulis di komen nggak, ada nggak sih yang kemarin ini bukan career date pertama kalian gitu. Jadi ada Ada nggak yang sih, udah namanya banyak yang sama sih, Kak. dengan sama Boleh ya? teman-teman absen, ini ikut karir yang keberapa kalinya? Iya, udah berapa kali ikut career date, terus, oh ada Risa Ada ya, Kak Faisal Risa. pertama kali, "Kok Huhu nggak usah Huhu?" Jadi nggak apa-apa, nanti kita akan terus-terusan kita ikut, oke? Jadi kita akan kupas tuntas terus tentang dunia karir dan, pengembangan diri, gitu. Oke, aku sambil lanjut ya, mungkin boleh sambil di chat biar kita tahu kira-kira apa aja, siapa aja yang udah pernah ikut career date sebelumnya. Oke, nah hari ini lumayan penting banget sebetulnya dalam dunia proses rekrutmen. Kita akan ngomongin tentang A to Z about interview sessions. Nah, di hari ini aku pengen jelasin sebenarnya lebih ke bukan cuman pertanyaan-pertanyaan aja nih. Jadi aku tuh pengen coba share sebenarnya kalau dari sisi recruiter atau dari sisi company atau dari sisi hiring managers itu apa aja sih sebenarnya yang pengen diketahui gitu dari seorang kandidat ketika menjalankan rekrutmen proses. Jadi hari ini kita akan coba bahas lagi, kita recap lagi rekrutmen proses itu sebenarnya apa dan stage-nya apa aja. Lalu kenapa sih job interview ini, apa itu job interview dan kenapa ini menjadi penting. Lalu aku juga tadi yang aku jelasin, aku pengen ceritain sebenarnya dari sisi recruiter sama hiring manager itu seperti apa si job interview ini. Lalu facts about job interview, sama ada beberapa things to be remember about job interview, dan nanti kita akan bahas tentang questions gitu. Aku lanjut langsung ya, jadi kita bahas satu-satu. Oke, nah ini aku mau ngingetin lagi. Jadi yang kemarin teman-teman mungkin udah pernah ikut career date sebelumnya, aku udah pernah munculin nih si segitiga ini gitu. Jadi si segitiga ini sebenarnya adalah proses rekrutmen gitu, proses rekrutmen di mana rekrutmen itu biasanya ada sekitar 5 tahapan gitu. Tapi mungkin setiap tahapannya itu ada beberapa stages lagi. Jadi misalnya kayak kalau interviews itu suka ada namanya interview HR, interview user atau hiring manager interview, bisa juga ada namanya BOD gitu, Board of Director interview sessions gitu. Jadi untuk si segitiga recruitment session ini adalah kayak ibaratnya general step untuk interview sessions. Jadi recommendation itu ada application stage di mana CV dan cover letter kalian itu akan direview, dan ini juga kita udah pernah bahas ya di kandidat sebelumnya, jadi bisa dicek di YouTube-nya Rumah Millennials. Terus juga ada preliminary stage. Preliminary stage itu biasanya ketika ada beberapa company yang menggunakan psikotest atau ability test untuk menyaring teman-teman sebelum interview sessions gitu. Nah di interview ini yang nanti kan kita kupas tuntas. Lalu akan juga ada additional checking. Jadi additional checking ini adalah biasanya akan ada reference check atau juga medical check up gitu, medical check up.
Nah, kenapa sebenarnya additional checking ini butuh? Karena memang kadang tuh di suatu company dan untuk suatu posisi tertentu, reference check dan juga menjaga CAP itu menjadi sangat penting gitu. Nanti sebenarnya sih mungkin ini aku nggak tahu dalam ceritanya, tapi why, kenapa penting di additional checking ini? Karena memang ada beberapa posisi yang butuh requirements tertentu gitu untuk medical conditionsnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir kok nggak, misalnya kayak ada yang pernah nanya ke aku gitu kayak kok jadinya kayak nggak fair ya, maksudnya kan medical condition itu given gitu, maksudnya itu bukan suatu hal yang kita mau gitu, misalnya let's say sorry to say misalnya aku buta huruf gitu, aku buta warna parsial gitu, jadi aku nggak bisa bandingin kuning kunyit sama kuning kuning gading. Jadi bisa kayak gitu. Jadi kan banyak spektrum warna gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang suka naik aku kok kayaknya jadinya diskriminasi. Nah, aku mungkin mau coba share juga dari sisi company-nya. I'm sorry to say this is actually the ugly truth gitu. Karena memang setiap posisi itu biasanya akan butuh requirement tertentu. Contohnya, misalnya kayak si kasus buta warna ini gitu. Kalau misalkan memang teman-teman mau jadi anak marketing gitu ya misalnya, uh, sorry to say, memang teman-teman yang memiliki kekurangan buta warna, atau memiliki kondisi buta warna, itu tuh akan susah untuk bisa excel in marketing. Kenapa? Karena ketika kamu jadi marketing, atau ketika kita jadi marketing staff gitu, atau menjadi tim marketing, itu kan kita akan dealing sama TV komersial, sama poster, iklan, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan membuat kita harus berkutat terus sama warna gitu. Dan ketika memang kita susah untuk membandingkan suatu warna, itu akan berat untuk posisi tersebut ketika memang kita punya kondisi buta warna gitu. Jadi memang company itu needs to find the best one to be excel in one position gitu. Dan step terakhir adalah offering gitu. Offering ini memang juga lumayan tricky dan cukup penting gitu, karena biasanya banyak yang suka bingung untuk si offering ini gimana nego gaji, harus berapa gajinya dan sebagainya. Nanti kita mungkin akan ada discussion tentang offering ini in the next career date. Jadi nanti ditunggu aja. Oke. Nah, terus kita hari ini akan fokus banget di interview gitu. Nah, interview ini adalah proses yang cukup, dan menurutku one of the vital proses di dalam rekrutmen, karena fact-nya adalah cuma sekitar 5-30% kandidat yang akan di-invite di job interview. Jadi ketika teman-teman atau kita udah sampai nih di tahap interview sessions, it means that we have been selected gitu so far gitu. Jadi karena kan memang kalau interview tuh biasanya nggak cepat gitu ya, bisa 40 even sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Dan itu tuh membuat setiap recruiter pasti akan memilih yang menurut kita udah paling relevan pengalamannya, yang paling posisinya yang paling, pokoknya the best one lah gitu, untuk kita bisa akhirnya invite ke interview sessions. Nah, untuk interview session sendiri, itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi, interview sessions itu menjadi penting karena dalam interview sessions, company itu akan explore candidates further to find relevant and suitable characters and experience to fill in the positions gitu. Di sini kata kuncinya adalah suitable characters and experiences gitu. Jadi aku mungkin akan langsung speed the truth gitu. Kalau misalkan memang teman-teman itu ada yang gagal di ketika interview proses, teman-teman tuh nggak usah khawatir, nggak usah rendah diri, karena tiap posisi tuh memang punya karakter dan pengalaman yang dibutuhkan gitu. Kalau misalkan gini, Kak, aku kan fresh grad, aku belum punya pengalaman gitu misalnya. Nah, ya nggak berarti nanti si recruiter atau hiring manajernya itu akan fokus ke karakter kamu gitu. Apakah karakter kamu itu kira-kira suitable sama posisi yang ingin dicapai atau enggak, yang ingin kamu apply atau enggak. Nah, ini aku coba share
di dalam textbook dalam textbook modul aku itu tuh memang interview tuh kebagi menjadi 3. Ada yang tipenya individual interview sama panel interview. Ini tuh individual interview adalah ketika kamu tuh interviewnya one on one gitu. Jadi kita interviewnya sendiri. Nah itu namanya individual interview. Tapi jangan kaget ketika misalnya kalian melamar di suatu company, dalam proses interviewnya itu kamu ketemu sama 3 interviewer sekaligus. Itu namanya berarti panel interview. And it's very common karena biasanya kalau misalkan 3 interview sekaligus, either misalnya itu memang timnya, atau kadang-kadang biasanya suka digabung gitu. Jadi misalnya dalam satu kali interview itu ada tim HR, ada tim hiring manajernya, jadi kayak ada calon bos kamu, lalu ada juga misalnya calon teammate-nya gitu. Jadi calon satu tim gitu lah, teman satu tim gitu. Jadi siap-siap kalau interview sessions itu mungkin bisa ditanya. Nah, ini aku mungkin udah langsung jump in ke tips, nggak apa-apa kali ya, jadi biar bisa langsung aplikatif gitu. Nah, kalau misalkan interview, itu tuh sebenarnya kita sebagai kandidat, itu boleh banget untuk nanya ke orang yang akan arrange interview. Jadi misalnya kayak, misalnya aku ditelepon gitu ya, Alfia kamu akan interview hari Senin depan gitu untuk posisi marketing assistant. Kita tuh boleh kayak nanya, oh oke Mbak, berarti jam sekian, lalu interviewernya siapa ya kalau boleh tahu gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kita perlu nanya hal itu? Karena kita tuh bisa prepare gitu, kira-kira siapa aja sih yang nanti akan interview kita gitu. Kalau perlu mungkin sebenarnya it's okay juga kalau kamu mungkin perlu kayak agak ngepoin dikit gitu. Jadi ngepoin dikit, biasanya sih ngepoinnya tuh yang paling common dan paling faedah adalah kepo di LinkedIn gitu, karena itu kan professional account ya. Jadi boleh tuh ngepo-ngepoin si interviewernya. Kenapa sebenarnya boleh ngepoin si interviewernya? Sebenarnya sih for the sake of our 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 mental gitu, biar kita bisa siap-siap kira-kira sebenarnya yang kita hadapin tuh siapa gitu. Karena ibaratnya kalau kita mau perang kan akan lebih baik ketika kita tahu yang kita hadapin siapa gitu. Walaupun sebenarnya ini jatuhnya bukan perang sih gitu, tapi lebih ke exploring gitu. Nah, terus juga tapi on the other side jangan kaget juga kalau misalkan panel interviewnya ini kebalik gitu. Kebaliknya gimana? Jadi interviewernya 1, kandidatnya ada 3 misalnya. Nah, itu tuh suka ada juga case seperti itu. Kalau case seperti itu, nggak usah kaget, nggak usah panik, that's fine. Itu juga banyak dilakukan di beberapa company. Nah, kenapa ada company yang biasanya melakukan interview itu sekaligus 3 kandidat? Nah, karena biasanya posisi itu adalah posisi fresh grad. Itu. Jadi kalau teman-teman masih fresh grad, mungkin bisa disiap-siapkan mentalnya kalau misalkan ada tipe interview seperti ini gitu. Jadi langsung 3 kandidat, 1 interviewer gitu. Nah, kalau dalam 3 kandidat kali ini, kalau ada 3 kandidat dalam 1 interview, itu yang seru adalah sebenarnya si interviewer bisa melihat dinamika antar kandidat gitu. Jadi ini kandidat kira-kira mau nyombongin nggak ya, mau show off banget nggak ya, atau malah jadinya on the other side dia gampang banget ciut gitu, gampang banget ciut karena kayak denger temennya bla 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 kayak gini, kandidat yang kayak gitu, kita langsung kayak aduh gimana nih, panik sendiri, malah jadi nggak bisa menghadapi stresnya dari kita sendiri. Nah itu juga harus hati-hati di panel interview yang ada beberapa kandidat. Nah, selain dari sisi orangnya, interview juga sebenarnya kebagi jadi 3. Ada yang bilangnya unstructured interview, semi-structured interview, sama structured interview. Nah, unstructured interview ini sebenarnya terlalu teoretikal ya, jadi aku akan nggak terlalu ngomongin masalah ini, tapi intinya siap-siaplah kalau misalkan ada yang interview itu 1, tipenya interviewnya akan nanya bebas banget gitu. Dia bisa nanya dari A to Z, even mungkin kadang-kadang kamu pikir itu nggak akan relevan sama pekerjaan kamu gitu. Jadi misalnya ada yang suka nanya hobi, atau mungkin motivasinya apa, atau kenapa kayak misalnya lebih ke personal life, atau mungkin your previous organizations, dan itu sangat
random pertanyaannya. Nah, mungkin si interviewnya ini menggunakan unstructured interview. Walaupun sebenarnya hal ini itu kalau dari sisi recruiter atau dari sisi theoretical is not a good thing, jadi harusnya sih recruiter tidak melakukan hal itu gitu, atau si hiring manager tidak melakukan hal itu, tapi ini suka terjadi. Dan teman-teman siap-siap aja karena ini tuh sebenarnya is not all about uh, the job juga gitu, karena si interview ini mereka tuh pengen juga kenal lebih jauh gitu, pengen juga sebenarnya kadang tuh pengen tahu kalian lebih jauh secara personal, karena mereka memang akan cari teammates kalian. Nanti aku akan discuss ini di sisi yang di subpoint yang tentang sebenarnya job interview di mata recruiter sama hiring manager seperti apa. Nah, semi structure itu lebih ke interview yang pertanyaannya tuh mungkin kamu tahu ini tuh pertanyaannya template gitu, kayak misalnya tell me about yourself, itu kayak di setiap interview pasti ditanyain kayak gitu nggak sih gitu. Kayak gitu. Atau mungkin kayak why we should hire you gitu, misalnya kayak itu juga pertanyaan yang sebenarnya cukup template. Nah, nanti itu banyak pertanyaan yang mungkin jadinya tuh mereka pakai template yang udah common dan itu dimasukin ke semi structured interview. Nah, kalau si structured interview ini sebenarnya adalah satu metode yang suka dipakai sama interviewer untuk proses yang memang biasanya interviewnya tuh cukup banyak kandidatnya gitu, karena ketika si structure interview ini mereka tuh pengen ngebandingin satu kandidat dengan kandidat lainnya. Jadi di structure interview ini itu memang ngebantu hiring manager dan recruiter untuk bisa melihat, oh kalau misalnya si A ditanyain pertanyaan pertama jawabannya seperti ini, si B ditanyain jawaban pertama jawabannya seperti ini gitu. Jadi memang kayak banyak interview sessions yang jatuhnya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berulang gitu. Jadi jangan kaget juga, and it's very common. Nah, kalau dari sisi teknisnya, ini tuh interview memang kebagi menjadi 4 gitu. Jadi ada in person atau ketemu langsung, in which kayaknya sekarang agak jarang gitu ya, karena dari sisi pandemi ini gitu. Tapi kalau misalkan memang ada in person interview ke depannya gitu, karena kan aku ya mudah-mudahan kita berbaik sangka gitu ya, nanti kita akan bisa ketemu langsung secepatnya. Ini tuh akan jadi penting, dan ini aku juga mau share beberapa poin ketika kita akan ada in person interview sessions gitu. Nah, lalu yang kedua ada juga phone interview. Phone interview ini common banget atau sering banget dilakukan di awal rekrutmen proses. Jadi biasanya sih phone interview ini dilakukan sama recruiter nih gitu. Jadi mereka akan setelah lihat CV kamu itu akan ditelepon kandidatnya, kita akan ditelepon untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut sebelum kita pass untuk HR interview. Jangan kaget juga ketika di phone interview, biasanya yang ditanyakan adalah hal-hal yang sangat basic gitu. Jadi misalnya pengalaman kamu apa, sekarang kamu kerjanya apa, atau mungkin ada yang ditanya tentang pendapatan kamu sekarang berapa gitu. Nah, nanti kalau aku mau iseng dong, kalau misalkan di phone interview ada yang ditanya, kamu sekarang pendapatannya berapa sih gitu, atau kamu ekspektasi salary-nya berapa sih, menurut teman-teman itu perlu dijawab atau enggak? Aku mau tahu dong, coba taruh di kolom chat. Kalau misalnya ada nanya nih, misalnya kayak ada Dini, ada Fatur gitu, ada Dea, kamu ekspektasi salary-nya berapa gitu, menurut kamu perlu ngejawab atau tidak perlu ngejawab? Boleh teman-teman ditulis. Perlu, Oke, kata Faisal, Faisal perlu. Karina perlu. Aku juga. Biar naik berarti gajinya, Kak. Naik gajinya. Oke, Perlu. ini udah ada. Oke, kata mau juga perlu. Perlu, Kak. Oke, Waduh. tapi kok kata Dini tidak perlu menjawab nominal. Oke, tapi mayoritas kayaknya ngejawabnya perlu ya, Perlu. gitu. Nah, aku pribadi dan maksudnya dari pengalaman aku, sebaiknya memang kita kasih tahu aja, gitu. Kita kasih tahu aja ekspektasi salary kita berapa, terus juga atau mungkin yang udah kerja sekarang, kalau ditanya, sekarang salary kamu berapa, itu kasih tahu aja. Kenapa? Karena ketika recruiter pengen tahu pendapatan kamu atau ekspektasi kamu itu berapa, itu sebenarnya akan membantu dua belah pihak untuk bisa mengefektifkan rekrutmen proses. Gitu. Kalau misalkan memang nih,
gaji kita sekarang atau mungkin ekspektasi kita sekarang itu udah cukup tinggi, tapi kita nggak spit it out di awal, terus rekrutmen proses udah berjalan, pada akhirnya mentok di offering proses, ketika akhirnya mentok di negosiasi gaji, itu akan jadi hal yang disayangkan gitu, karena jadinya nggak efektif kan. Makanya sebenarnya sih sebaiknya Dari dikasih awal tahu gitu ya. aja. Betul, dikasih tahu aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak yakin nih, misalkan banyak kadang-kadang fresh grad tuh yang suka nanya, kayak sepupuku tuh yang fresh grad kadang suka nanya, Kak, kalau misalkan ditanya ekspektasi salary berapa, kan aku nggak tahu gitu, aku nggak tahu aku harus jawabnya apa gitu. Nah, itu tuh nggak apa-apa, kamu nanti bisa aja bilang misalnya, coba cari tahu dulu, research dulu kira-kira di posisi itu berapa, di industri itu common-nya berapa, rata-rata berapa, dan sama dipikir-pikir dulu dari sisi kitanya. Jadi misalnya gini, kalau misalkan ada yang ngomongin tentang, nanyain tentang si salary ini gitu ya, kita tahu kantornya misalnya di Selipi gitu, sedangkan rumah kita itu di Depok. Itu kan berarti jauh banget kan. Nah, kita tuh bisa at least, paling nggak tuh kita jangan tekor dari si ongkos kita gitu. Jadi kita bisa walaupun misalnya kita nggak mau terlalu pakem sama si research yang ada di internet tentang berapa gaji yang ada di dalam posisi tersebut itu, karena kan sebenarnya kadang-kadang itu nggak relevan dan nggak valid gitu kan. Yang penting adalah sebenarnya kita bisa tahu kita tuh sehari-hari butuh berapa, kita tuh apa namanya, kalau kalau kita harus ke kantor itu ongkosnya akan berapa sebulannya, barulah itu ibaratnya jadi baseline gitu, dan harus ada kamu saving sekitar 30-50% dari kegiatan sehari-hari kita gitu. Jadi itu yang bisa jadi patokan untuk teman-teman fresh grad ketika ditanya ekspektasi salary berapa gitu. Nah, terus lanjut, ini ada video call interview. Video call interview itu, ini juga sekarang lagi sering banget pastikan karena si pandemi ini gitu ya. Nah, ini juga akan jadi sangat penting karena di video call interview itu ada komunikasi dua arah gitu. Ada tetap eye contact, ada tetap posture, gestures yang dilihat. Nah, ini juga kadang memang sekarang udah hampir bisa mereplace rasa dari si in-person interview gitu. Nah, sama ada juga yang keempat itu tipenya adalah computer control video interview. Ini tuh apa? Panjang banget kan namanya ya. Cuma jangan kaget, biasanya di multinational company besar atau apa ya, misalnya di perusahaan yang cukup besar itu ada interview, yang interview itu yang interview kalian itu adalah AI. Jadi apa namanya, artificial intelligence. Jadi biasanya kita disuruh login, terus ada orang tuh pura-pura. Jadi orangnya tuh nanya lewat video gitu, kayak misalnya, Via, tell me about yourself. Jadi kita tuh ngomong sendiri sama si rekaman gitu. Nah, itu tuh banyak banget juga sekarang metode seperti itu. Biasanya sih memang itu untuk di stage awal gitu, di stage awal, karena kita memang pengen tahu gimana kalian ngomong, gimana kalian menyampaikan pendapat, dan lebih pengen tahu sih pengalaman atau background si kandidat gitu. Jadi untuk yang si computer control video interview ini juga bisa dipersiapkan karena biasanya itu cuma boleh 1 kali take gitu. Dan ini akan lumayan krusial ketika misalnya kita memang nggak punya koneksi yang baik gitu, karena kadang-kadang suka jadinya miss the opportunity, dan itu kalau misalkan itu terjadi, jangan lupa kasih tahu si recruiternya gitu kalau kita memang punya masalah sama si computer control video interview ini gitu. Jadi bisa apa namanya, bisa dikomunikasikan selanjutnya. Nah, next-nya kita mau ngomongin tentang, nah ini yang tadi aku bilang, job interview in the eyes of recruiters and hiring managers. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sisi kandidat, ya pasti menurutku ketika seorang kandidat atau ada kandidat untuk melakukan rekrutmen proses, itu pasti kan kita juga pengen tahu gitu untuk culture-nya seperti apa, lalu pengen tahu posisinya seperti apa. Nah, kalau dari sisi recruiter sama hiring manager, interview ini tuh, jadi ini, misalnya what I'm gonna say adalah,
interview sessions itu bukan cuma penting bagi si kandidat untuk dapetin pekerjaan, tapi ini juga akan sangat penting bagi recruiter sama hiring manager karena mereka itu akan mau melihat beberapa hal dari kalian. Yang pertama itu mereka mau cari teammates gitu. Makanya tadi kenapa aku bilang kadang interviewer itu akan nanyain hal-hal yang cukup personal ke kalian karena mereka tuh cuma for the sake of test the water untuk kira-kira kita satu frekuensi nggak sih gitu, karena somehow kebayangkan kalau misalkan kalian gini, kalau misalnya kita kerja apalagi di kantoran 5 dari 7 hari kita itu akan bareng sama mereka, jadi it's gonna be very important for them, for the recruiter sama for hiring manager sama buat kita sendiri sebagai kandidat itu untuk bisa find the chemistry gitu. Jadi memang chemistry itu sangat amat diuji di si interview sessions gitu. Jadi makanya kadang-kadang mereka tuh suka nanya hal-hal yang cukup personal dan mungkin kesannya tidak berkaitan sama si pekerjaannya. That's fine as long as tidak tidak mendiskriminasi, kayak misalnya ngomongin tentang rasis, agama, gender dan lain sebagainya. Menurutku ya udah gitu. Jadi yang penting asal tidak melampaui batas tidak melampaui batas norma-norma atau mungkin prinsip kita, that's fine gitu. Nah, sama yang paling penting adalah checking about culture fit. Ini juga cukup penting di interview sessions. Kenapa? Karena culture ini juga sangat krusial untuk kita akhirnya bisa join a company gitu. I have to say, memang tuh ada beberapa company industri yang atau aku balik, mungkin kita tuh tidak cocok untuk beberapa industri. Let's say misalnya kalau aku pribadi, aku tuh tipe orang yang lebih suka pekerjaan yang tidak rutin. Aku lebih suka pekerjaan yang aku bisa atur diri aku sendiri, mau ngerjainnya kapan, mau jalaninnya kayak gimana, atau mungkin misalnya kayak waktunya tuh karena aku bukan morning person, jadi aku prefer untuk datang telat, pulang lebih lambat gitu. Jadi misalnya datang jam 10, pulang jam 8 malam gitu. Nah, with that being said, menurut aku tuh nggak cocok untuk kerja di company yang punya banyak rules gitu, atau yang nggak menerapkan flexibility, kayak misalnya banking gitu, atau mungkin governmental institutions gitu. Jadi misalnya kayak aku tuh nggak bisa melihat aku yang menjadi PNS gitu, kayaknya tuh bukan tipe orang yang kayak bisa datang jam 8 pagi pulang jam 5 malam gitu. Kayaknya aku nggak akan nyaman gitu. Tapi ada temen aku juga yang malah prefer seperti itu gitu. Mereka tipenya orangnya rutin dan emang kalau sehari-hari pun punya agenda yang harus bisa ditik satu-satu gitu. Nah, akhirnya pun temanku ini memang prefer untuk joinnya ke banking industry gitu. Jadi memang jadi banker. Dan itu that's fine gitu, karena memang tiap orang tuh beda-beda. Nah, lalu yang ketiga, yang paling penting juga adalah finding relevant experience with the positions. Ini cukup penting dan menurutku paling penting sih dari overall gitu ya, dari segala personal aspek dan sebagainya. Karena kalau dari sisi hiring manager atau dari sisi recruiter, pasti kita akan mau menemukan orang yang ketika kita start itu bisa langsung jalan gitu. Nah, apa sih indikator orang yang bisa ketika di start terus bisa langsung jalan, itu ketika memang udah punya exposures di sebelumnya atau punya pengalaman yang berkaitan sama apa yang dicari gitu. Jadi misalnya kayak aku ini aku pengen lamar jadi content writer di media, misalnya di satu media atau di atau di salah satu di platform berita gitu. Nah, tapi aku sebenarnya nggak punya pengalaman kerjaan sebelumnya, aku fresh grad. Tapi aku tuh dulu di BEM, misalnya di BEM aku pernah jadi anak media yang kerjaannya ngeliput, yang kerjaannya bikin konten untuk Instagram kampus gitu misalnya. Nah itu tuh sebenarnya menjadi hal yang relevan experience-nya untuk si posisi tersebut gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengkaitkan apa yang kita udah punya sekarang dengan posisi yang kita mau gitu. Nah, selain itu kita juga perlu si rekruter juga pengen tahu sebenarnya seberapa tahu sih kandidat itu
tahu tentang company yang memang kita mau apply gitu. Sebenarnya kenapa ini jadi penting? Karena ini tuh sebenarnya bisa melihat apakah teman-teman atau apakah kita sebagai kandidat itu tuh serius nih sama company ini gitu. Jangan sampai ketika misalnya kita lagi interview, even kita nggak tahu bisnisnya itu apa gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kita nggak tahu banyak, tapi at least kita tahu surface-nya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu sih tentang company ini? Uh, Paling ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pasti do research, lihat di internet, menurutku udah banyak banget gitu, si kapan ini bergerak di bidang apa. Sama kalau misalnya mungkin kalian tahu ada teman yang kerja di sana, itu boleh banget ditanyain gitu. At least tuh kita tahu apa yang dilakukan, apa yang bisnis ini tuh bergerak di bidang apa. Karena sebenarnya ini akan jadi strong positioning kita di mata recruiter sama hiring managers gitu. Untuk seberapa, ibaratnya kalau kasarnya tuh seberapa niat sih kita mau join company ini gitu. Nah, sama yang pasti dalam semua proses rekrutmen, recruiter sama hiring manager pasti mau cari kandidat yang bisa kelihatan lebih daripada kandidat lainnya. Nah, ini mungkin kita akan bahas nantinya gimana caranya biar kita bisa kelihatan lebih dari kandidat lainnya gitu. Nah, dalam prosesnya, biasa dalam interview session, recruiter sama hiring manager itu mau tahu tentang namanya tuh STAR. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya STAR Techniques gitu ya. Jadi selain dari sisi kandidat yang mungkin bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan interview dengan STAR Points ini, sebenarnya tuh STAR Points ini memang sangat dicari-cari sama recruiter sama hiring managers. Kenapa? Karena dalam STAR ini itu tuh bisa menggambarkan apa yang kamu sudah lakukan, experience apa yang sudah kamu dapat. Nah, kalau kita breakdown, STAR ini itu terdiri dari situations, targets, actions, dan yang keempat, react and results. The situations ini seperti apa? Jadi misalnya aku kasih contoh aja kali ya. Kasih contoh misalnya teman-teman itu pengen melamar menjadi orang HR gitu, atau menjadi recruiter deh. Misalnya ini case aku dulu. Nah, biasanya tuh mereka pasti pengen tahu, oh oke, kamu pengen jadi recruiter, boleh nggak diceritain situasi atau pengalaman yang berkaitan sama seleksi orang gitu, ngerekrut orang. Nah, aku tuh akan ceritain pengalaman aku waktu aku di BEM, aku bagian pengembangan sumber daya manusia, aku ngerekrut teman-teman BEM lainnya gitu. Nah, oke, itu adalah situasinya gitu, ngerekrut teman-teman BEM. Lalu targetnya apa? Nah, kita tuh harus bisa tahu sebenarnya waktu itu yang harus dicapai itu apa gitu. Targetnya misalnya adalah aku harus ngerekrut sekitar 50 teman-teman uh, uh, untuk menjadi anggota BEM gitu. Nah, kadang nih kalau misalkan dari ini aku agak a hint from recruiters point of view, kadang tuh kita bisa tahu apakah orang ini berbohong apa enggak itu tuh dari rangkaian si STAR ini gitu. Jadi kalau misalnya udah oke, lo dulu punya pengalaman ngerekrut orang di BEM gitu. Nah, targetnya tuh sebenarnya berapa gitu. Targetnya misalnya 50. Oke, abis itu dengan adanya target 50 ini, apa aja sih yang gue pernah lakukan untuk mencapai si target ini gitu. Jadi biasanya itu yang akan dicek adalah si actions ini gitu. Apakah sebenarnya ini relevan sama si situasinya, sama si targetnya, dan apa yang dilakukan waktu berada di situasi tersebut. Lalu setelahnya results-nya apa gitu. Jadi misalnya kalau dalam sisi yang tadi pengalamanku, oke, targetnya adalah meng-hire 50 teman-teman BEM. Actions-nya adalah aku melakukan branding atau advertisement untuk pembukaan open recruitment untuk BEM sendiri. Lalu aku juga melakukan seleksi CV, lalu aku melakukan interview juga, lalu aku melakukan meeting gitu, decision meeting dengan para ketua bidangnya gitu. Nah, results-nya adalah aku bisa melakukan semua rekrutmen proses di BEM ini itu selama 4 bulan gitu, atau misalnya selama 4 bulan kelamaan sih kalau buat BEM, misalnya kayak selama 1 bulan gitu. Selama 1 bulan, nah ini kita akan bisa ceritain timeline-nya dan kasih tahu
results-nya tuh apa gitu dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam satu poin di sini yang menurutku kadang tuh suka terlewat dari teman-teman sebagai kandidat, kadang tuh kita nggak perlu untuk kasih tahu hal-hal yang wah terus gitu. Atau nggak perlu ngasih tahu hal-hal yang results-nya positif. Kita juga bisa kasih tahu results yang sebenarnya itu negatif gitu. Jadi misalnya ketika kita ngomongin, kita dulu pernah jadi acara, bikin acara, misalnya acara kompetisi gitu ya. Terus targetnya apa? Targetnya misalnya mengundang 100 SMA di Indonesia gitu untuk join kompetisi tersebut. Action-nya adalah A, B, C, D, E gitu. Kamu ceritain planning-planningnya. Tapi results-nya ternyata nggak sesuai sama target. Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu tuh nggak apa-apa kita kasih tahu ke recruiter sama hiring manager. Tapi yang penting adalah you let them know that you learn something from that event gitu. Jadi ketika misalnya kita memang melakukan hal yang tidak sesuai sama target, as long as kita tahu apa learning, apa lesson learn-nya, apa yang bisa kita lakukan nanti ke depannya untuk memperbaiki kesalahan itu gitu. Jadi malah menurutku itu adalah poin plus gitu. Itu malah menurutku bisa membuat kalian tuh lebih stand out dibanding teman-teman yang lainnya, karena menurutku cerita yang sukses itu banyak gitu. Tapi cerita orang yang tidak sukses tapi bisa belajar dari kegagalan tersebut itu sebenarnya masih sedikit gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan kalau misalnya memang kalian mau cerita ke recruiter sama hiring manager tentang pengalaman-pengalaman kalian. Oke, terus, nah ini adalah facts about job interviews gitu. Jadi ini aku kemarin baru dapetin memang dari kampus juga, jadi jangan kaget itu ada citations. Nah, untuk facts about interview sessions, ini tuh yang pertama. In average, interviews get general decision to hire you or not within 40 seconds from the first time that they meet you. Kesannya emang miris banget sih, kayak masa 40 detik gitu udah bisa tahu sih kira-kira gue akan hire lo atau enggak. Tapi aku mungkin mau saying the ugly truth bahwa yes gitu. Aku dulu sebagai recruiter memang bisa dibilang aku tuh bisa tahu nih orang tuh, apalagi kalau misalnya ini in person ya, interviewnya in person, itu bisa banget untuk kayak ya kok kandidatnya kayaknya agak kurang nih gitu, atau kayak kok kayaknya nggak ini nih gitu. Nah, nanti ini aku akan coba discuss lagi di next slides abis ini sebenarnya kenapa sih mereka tuh bisa ibaratnya ngejudge within 40 seconds gitu dalam pertama kali interview. Nah, next-nya, 80% interviewers itu akan use behavioral questions sama situational questions. Apa sih behavioral questions dan apa situational questions? Behavioral questions itu adalah pertama, ini yang tadi aku bilang di awal mengenai dalam setiap interview itu akan ditanya tentang karakter. Nah, behavioral questions biasanya kita akan, atau recruiters atau interviewer itu akan bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang dapat mencerminkan cara kerja kamu atau cara kerja kita sebagai kandidat atau karakter kita sebagai seseorang gitu. Jadi behavior ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya nah yang tadi kalau berkaitan sama si STAR itu ya actions. Nah, actions ini bisa termasuk dari dalam behavioral questions gitu. Nah, next-nya itu juga ada situational questions. Situational questions ini biasanya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan what if gitu. Si recruiters atau interviewers atau hiring managers itu pengen tahu ketika ada situasi seperti ini, apa yang dilakukan sama kandidat gitu. Jadi misalnya pertanyaannya adalah, oke, kamu mau jadi seorang marketing assistant gitu. Apa yang kamu lakukan ketika ada agency yang telat ngirimin materi TV komersial gitu. Nah, biasanya tuh mereka pengen lihat cara berpikir gitu. Jadi consideration tuh lebih pengen lihat cara berpikir kita, logical kita seperti apa, dan kalau misalkan memang ada kejadian seperti ini tuh apa yang akan kalian lakukan gitu. Jadi siap-siap sama dua tipe pertanyaan ini. Gitu. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan discuss di question and answer sama di interview questions. Nah, ini yang ketiga adalah your weapon is your CV gitu. Ini tuh akan penting banget ketika kita bisa
ngejelasin CV kita lebih lanjut. Ini yang tentang CV kita juga udah sempat discuss di volume ke-3 kalau nggak salah tentang si CV atau tentang si application stage gitu. Jadi CV, jadi gini, sebenarnya ketika ada orang nanya, Vi, apa sih yang harus dipersiapkan ketika interview sessions? Kalau menurutku yang pertama kali harus kita siapin dan pelajari adalah CV kita sendiri, gitu. Karena akan sangat konyol ketika kita tuh ditanyain tentang diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa jawab, Nggak gitu. paham ya. That's really, apa, kenapa nih? Nggak paham sama Nggak CV-nya gitu. paham. Betul, nggak paham sama CV-nya, gitu. Jadi, makanya penting banget buat taruh hal-hal yang memang kita lakukan gitu, atau penting banget buat sebuah CV itu bisa merepresentasikan diri kita sendiri, karena ini akan ditanyakan lebih jauh gitu. Karena CV ini pun nanti yang akan dipegang sama si recruiter sama hiring manager untuk explore kita sebagai kandidat lebih jauh gitu. Jadi ini tuh sangat penting. Nah, terus lalu ini tuh dari aku pakainya aku belum naruh ya. Kayaknya ini tuh dari Forbes. Ini tuh 40% kandidat, hanya 40% kandidat yang punya had right amount of preparations sebelum interview sessions. Kenapa aku tulisnya right amount of preparations? Karena kalau misalnya kita kelebihan prepare, itu juga agak hati-hati gitu. Kita juga hati-hati kalau misalkan kita terlalu flowery, terlalu ibaratnya karena kita tadi kan aku sempat bilang tuh kita perlu research tentang company gitu. Harus research tuh harus, tapi nggak usah terlalu jauh gitu, nggak usah terlalu kayak ibaratnya memuji-muji si company-nya juga gitu. Jadi kadang tuh kita juga kayak kalau misalkan kandidat tuh too much gitu dalam menyampaikan sesuatu, kita tuh juga kayak too much sih gitu. Jadi perlu untuk punya right amount of preparations gitu. Sebenarnya memang yang penting 2 hal itu sih kalau menurutku dalam interview adalah satu hal dalam interview adalah two-way process gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita belum punya research yang banyak banget dalam proses interview, that's fine, karena itu bisa akan kita explore lebih lanjut di bagian di interview tersebut gitu. Jadi kalian juga bisa nanya-nanya berkaitan dengan si posisinya atau tentang company-nya. Nah, yang kelima, ini menurutku penting banget karena kemarin ini sempat dibahas di kelasku juga. Most of candidates itu punya kesulitan untuk bisa self-reflect dari pengalaman sebelumnya dan juga nggak bisa komunikasi terhadap apa yang sudah dilakukan ke interview gitu. Sebenarnya mungkin banyak gitu teman-teman yang udah punya banyak pengalaman, punya banyak banget exposures ke hal-hal yang berkaitan sama posisi yang mau di-apply. Tapi sayangnya mereka tuh nggak bisa self-reflect gitu. Nah, ini mungkin aku agak berkaitan sama post aku yang terakhir di Instagram aku tentang don't be a full-time job seeker gitu. Kayak misalnya gini, aku tuh kadang suka miris ketika ada orang yang bilangnya aku nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Menurutku tuh menurutku nggak mungkin ketika nggak ada orang yang nggak punya pengalaman apa-apa, apalagi misalnya kita tuh udah sampai di kuliah, di bangku kuliah, atau mungkin apalagi kalau misalnya udah kerja gitu ya, atau mungkin di SMA, menurutku tuh nggak mungkin nggak punya pengalaman apa-apa. As simple as kita tuh bisa meng-highlight pengalaman kita kerja kelompok, atau pengalaman kita ngerjain skripsi, gitu. Itu tuh menurutku bisa menjadi suatu pengalaman yang bisa kita highlight selama kita di dalam job interview gitu. Kenapa? Karena pertama, ketika kita ngerjain skripsi, itu yang jelas pasti resilient kita sama persistensi kita tuh diuji banget gitu. Bekerja dalam tekanan, gimana kita bisa memanage waktu kita sendiri itu juga sangat diuji ketika kita ngerjain skripsi gitu. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita ambil value-nya, tapi sayangnya itu kita nggak bisa self-reflect gitu. Sayangnya tuh itu. Jadi perlu banget buat kita sendiri sebelum kita interview, coba deh kita flashback lagi apa aja yang sudah dilakukan. Coba kayak mungkin ini practical tips dari aku. Kayak misalnya kita bisa lihat dari waktu ke waktu gitu. Oke, misalnya di tahun 2015 kita pernah melakukan A, di tahun 2016 kita melakukan B, dan seterusnya.
Nah, si A ini yang kita lakukan, itu apa aja sih yang kita sudah alami? Itu boleh dicatat gitu, kayak dibikin cabang-cabangnya. Nah, setelah itu, kalau sudah dialami, apa aja sih learning point yang kita ambil dari pengalaman itu? Gitu. Dan itu yang menurutku tuh bisa kita jual sebetulnya ke interviewer gitu. Jadi, pengalaman tuh bukan cuman sekedar kayak kalian terikat sama suatu institusi tertentu, tapi bisa juga pengalaman yang berkaitan sama diri kita sendiri gitu. Karena somehow kemampuan kita untuk bisa mengenal diri sendiri itu juga cukup penting di dalam dunia kerja gitu, karena kita perlu tahu diri kita sendiri dulu sebelum akhirnya kita bisa serve atau kayak kita bisa contribute to others dalam bentuk yang lain gitu. Jadi si self reflect sama communicate itu interview itu very important gitu. Nah, ini yang tadi aku mau bilang, sebenarnya ini mungkin kayak agak practical tips juga. Things to be remembered about job interview itu adalah, yang pertama, first impressions itu adalah important. Penting banget menurutku, karena yang tadi aku bilang, uh, banyak dari interviewer yang bisa menilai cuman dalam waktu 40 detik. Udah 40 detik dalam kayak kita, kalau misalnya video call gitu ya, dari awal kita duduk, dari awal kita nyapa, dari awal kita kenalin diri, itu kan udah tahu kira-kira akan apa chemistry-nya gimana nih sama orang ini, dan kira-kira orang ini seperti apa. Sebenarnya apa sih yang membuat first impressions ini menjadi penting, dan apa yang membuat orang tuh bisa menilai kita secepat itu. Jadi ada dua hal yang bisa membuat orang tuh lumayan cepat untuk menjudge dalam interview sessions. Jadi yang pertama adalah visual poise, lalu yang kedua adalah communications. Visual poise ini adalah berkaitan dengan postures, eye contact, sama sitting positions. Oh, sama satu lagi sih aku kelupaan. Dan kalau misalnya kalian ketemu in person, even ketika kamu masuk ke dalam ruangan, itu juga sangat penting gitu. Seberapa confident, jadi seberapa kita punya have a right amount of confidence gitu ya. Jadi jangan kepedean, tapi jangan nggak pede. Jadi kayak benar amount of confidence itu pas untuk bisa kita masuk ke dalam ruangan interview. Postures itu juga sangat penting gitu. Jadi gimana kita bisa membawa diri kita itu juga matters banget. Eye contact dan sitting positions gitu. Apalagi kalau misalnya memang yang in person ya gitu. Hati-hati untuk buat teman-teman yang suka kadang-kadang suka laid back gitu, jadi kayak terlalu ke belakang, itu sebenarnya agak showing no enthusiasm gitu. Jadi kalau bisa sih straight aja gitu. Jadi duduknya tuh lebih 90 derajat gitu ya, 90 derajat, tapi nggak usah yang kaku-kaku banget, dan kalau bisa maintain gestures gitu. Jadi jangan terlalu kaku-kaku banget. Nah, untuk communications ini juga akan penting banget di intonasi, clear voice, jadi jangan bergumam gitu. Jadi mungkin emang ada orang yang kayak aku gitu. Aku kan sebenarnya, mungkin kalau teman-teman nyadar, aku tuh agak cadel gitu kan sebenarnya. Tapi kayak, at least tuh we have a clear communications, atau clear voice gitu. Jadi bukan yang, ya kalau aku sih juga gitu. Jadi bukan yang nggak dibuka gitu. Ini tuh agak hati-hati juga gitu. Karena itu bisa membuat interviewer jadi kurang attract sama kita gitu. To the point ngomongnya, juga usah terlalu muter-muter, sama yang paling penting adalah show enthusiasm. Ini tuh kadang aku suka miris juga kalau misalkan ketemu sama teman-teman yang kayaknya tuh nggak antusias gitu. Jadi kalau ngomong tuh flat, terus kayak tatapannya kosong, terus tidak menunjukkan kayak semangat gitu. Itu I need to say that I less likely to hire them gitu sih, kalau misalkan kalian tuh nggak showing enthusiasm gitu. Jadi untuk nunjukin semangat, nunjukin kayak bahwa kita tertarik, itu juga sangat penting. Nah, lalu yang ketiga yang penting juga adalah prepare and rehearse gitu. Nah, ini aku balik lagi ke yang tadi, prepare-nya dengan cara apa? Yang pertama adalah prepare CV kalian, pelajari CV kalian sendiri. Dan ini juga aku kalau boleh share ya, jadi ini juga aku sangat kerasa banget ketika aku tuh interview untuk waktu daftar beasiswa gitu. Waktu aku daftar beasiswa, ini aku kalau boleh curhat, itu aku beasiswa sebenarnya udah pernah gagal 5 kali gitu. Jadi, tapi alhamdulillah akhirnya yang terakhir dapat, karena aku belajar banget. Ternyata aku tuh nggak tahu diri aku sendiri gitu. Jadi untuk tahu diri kita sendiri, CV kita, terus atau mungkin cover letter kita, itu tuh jadi penting banget, karena
itu adalah sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa take the silver lining dari apa yang udah kita tulis gitu. Dan itu malah sebenarnya jadinya jadi cara untuk si interviewer untuk memvalidasi sebenarnya apa yang kita tulis di CV atau di cover letter kita gitu. Jadi know yourself first itu paling penting. Lalu yang kedua, tahu tentang si company-nya dan tahu tentang si posisinya gitu. Sebenarnya posisinya apa sih gitu. Nah, untuk tahu posisinya apa itu bisa ditanyakan sebenarnya pas si phone interview di awal gitu. Jadi jadi kita ketika ketemu sama hiring manager tuh nggak kaget-kaget banget gitu untuk apa sebenarnya yang mau ditanyakan gitu. Sama jangan lupa untuk latihan juga. Latihannya apa sih? Sebenarnya it's fine kok kalau misalkan kamu kayak coba ngomong di ngomong di kaca gitu, ngomong di kaca, at least tuh biar kita tahu, oh kok kita ngomong tuh gini ya bentukannya gitu, enak nggak ya dilihatnya kalau lagi ngomong gitu. Jadi itu penting banget untuk rehearse. Dan menurutku satu lagi, ketika rehearsal itu menjadi penting ketika kita gagal di interview sebelumnya gitu. Karena menurutku kegagalan untuk interview itu tuh sebenarnya nggak sepenuhnya gagal. Karena menurutku ketika kita gagal di interview itu tuh kita at least udah nyoba gitu, udah nyoba untuk oh gini loh rasanya interview, oh ini loh interview yang ditanyakan gitu. Apalagi misalnya kalau kita apply-nya itu ke posisi-posisi yang hampir sama semua gitu. Jadi misalnya aku mau apply-nya ke HR positions, ya udah aku apply ke HR positions, believe me, itu pasti pertanyaannya nggak akan jauh-jauh juga kok gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa belajar dari kegagalan interview sebelumnya dengan cari tahu kira-kira pertanyaan itu seperti apa dari interview yang kita pernah gagal gitu. Jadi rehearse-nya tuh memang kadang trial and error dibutuhkan gitu. Nah, next ini adalah difficult job interview sessions. Nah ini dia aku pengen coba pengennya sih aku lebih dua arah ya gitu. Jadi mungkin ini kita coba ini kali ya. Aku matiin PPT-nya kali ya Nis atau gimana baiknya? Biar aku bisa ngeliat Ini teman-teman. ini slide selanjutnya langsung jawabannya atau pertanyaannya? Oh enggak. Jadi gini, aku pengennya gini. Jadi sebenarnya untuk yang sekarang, aku pengen kita discuss gitu. Jadi kalau Oke, misalkan gini, nikmatin. oke mungkin aku akan coba sekali Hmm. untuk uh, bukan menantang deh, untuk cari siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan tentang misalnya kayak let um, tell me about yourself gitu. Nah, ada nggak dari Oke. teman-teman yang mau coba untuk menjawab pertanyaan tell me about yourself? Mungkin bisa. Oke, teman-teman yang mau mencoba menjawab, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Betul, dan betul. nilai Kita nggak di ada yang sini dikurangi. latihan. Kita bukan ujian. Oh, ada nih, ada M. Faisal Oke, mau M. Faisal. atau oke, kalau bisa kameranya juga dibuka. Betul. Iya, apa? Tadi pertanyaannya lupa deh. Pertanyaannya dia begini. Oke, Faisal, tell me about yourself. Gitu. Jawabannya apa coba? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Gunawan. Panggilan saya Faisal. Saya berasal dari arsitektur ITS. Saya berminat di branding. Jadi pengalaman saya ya organisasi dan internship di bidang branding. Terima kasih. Yes, oke. Mungkin ada yang mau Terima coba lagi. kasih, Tadi ada yang Faisal. raise hand tuh. Ada Fatur Rahman, Fatur coba. Rahman, boleh Fatur dibuka mic-nya? Ya, Fatur, entar coba. Fatur? Oke. Boleh coba? Atau mungkin ada lagi yang kayak raise hand Teman-teman deh. yang lain ada? Oh, ini ada Desti Kunarianti. Boleh, Desti? Ayo Desti, ya coba gimana? Kalau bisa dibuka videonya nggak apa-apa loh. nggak usah Kalau Mbak. nggak bisa nggak apa-apa. Gak usah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Desti Kunarianti. Di sini saya dipanggil Desti. Saya berasal dari Semarang dan saat ini saya adalah fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Saya lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang. Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015. Saya minat ke HR
ke HRD, dan ada beberapa pengalaman saat kuliah yang bisa menopang saya untuk memilih HRD. Terima kasih. Oke. Sip. Oke, satu lagi kali ya, satu lagi. Satu lagi boleh teman-teman. Fatur dari tadi boleh dibuka mikrofonnya, bisa Fatur? Ada teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba menjawab? Kayaknya Fatur nggak bisa buka mic-nya nih, Kak. Oke, ya udah. Apa? Berarti tadi udah 2 ya. Tadi ada Faisal sama Desti. Nah, untuk Faisal sama Desti itu menurutku udah cukup oke, gitu. Udah cukup oke untuk menjawab. Oke, kalau tell me about yourself, memang yang pertama kita harus ceritain tentang background kita dan juga tentang interest. Jadi tadi Desti sama Faisal udah mencakup 2 hal itu tuh, gitu, kayak oke, perkenalkan namaku Alfia Anjani, aku saat ini kuliah di Universitas Indonesia gitu, jurusan psikologi. Aku lulus di tahun 2010. Saat ini aku tertarik dengan dunia HR gitu, dan pengen eksplor karena memang sebelumnya udah punya pengalaman di bidang HR. Itu bagus gitu, karena pertama background sama interest itu sangat penting untuk dikasih tahu gitu di dalam Tell Me About Yourself. Tapi ada 2 hal juga yang perlu di-cover gitu untuk ketika menjelaskan tentang Tell Me About Yourself. Yang ketiga adalah akan lebih baik ketika kita bisa kasih tahu your current activity itu apa gitu. Current activity-nya itu bukan cuman sekedar kayak misalnya lagi nggak harus kayak lagi magang atau lagi kerja di mana, tapi bisa juga misalnya kayak kamu sekarang lagi sering belajar tentang HR gitu dari platform-platform learning online gitu, atau mungkin kamu sekarang karena lagi mencari kerja tapi kamu sambil mengisi waktu dengan berjualan, kamu tuh juga bisa cerita gitu kayak iya, semenjak lulus sambil mengisi waktu saya membantu ibu saya berjualan kering kentang gitu misalnya. Itu tuh sebenarnya suatu hal yang bisa dijual gitu untuk di mata recruiter sama hiring manager. Kenapa? Karena ketika kamu selalu punya aktivitas yang bermanfaat gitu selama kamu mencari pekerjaan, itu tuh menjadi nilai plus gitu, karena berarti itu menunjukkan bahwa kita tuh memang ingin selalu berkembang dan ingin selalu memiliki kegiatan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Jadi bukan cuma stuck yang kita cuma cari kerjaan aja gitu. Jadi itu lumayan menjadi nilai yang sangat penting. Nah, kalau misalkan nih sekarang teman-teman lagi cari kerja terus belum punya kegiatan itu, coba dicari deh gitu. Jadi menurutku bukan cuma sekedar kayak harus magang di mana atau harus kerja di mana, tapi bisa juga kayak kalian ikut organisasi, misalnya kayak mungkin Ninis nih, mungkin kalau Ninis kan udah kerja ya, tapi misalnya Ninis posisinya tuh nggak kerja gitu dan lagi cari kerjaan, tapi sekarang Ninis aktif di Rumah Milenials, kasih tahu gitu, oke, aku sekarang aktif di Rumah Milenial sebagai ini gitu. Jadi your current activity itu juga penting untuk dikasih tahu ketika tell me about yourself. Sama satu lagi yang cukup penting adalah goals. Goals kita tuh apa? Gitu. Jadi tadi selain background, interest, current activity, sama kasih tahu sebenarnya tuh kita ke depannya mau apa sih, apalagi misalnya kalau berkaitan sama posisi yang kita mau apply. Jadi misalnya kayak tadi Desti gitu, Desti Universitas Diponegoro, terus tertarik dengan dunia HR, terus juga karena dulu pernah pengalaman di bidang HR, terus misalnya sekarang lagi sering belajar tentang HR atau talent management di platform online gitu. Dan aku tuh pengen banget memang selalu misalnya kayak aku pengen banget selalu bisa berkontribusi atau mengembangkan orang lain. Jadi aku tuh tertarik banget di dunia HR gitu. Jadi kasih tahu reasons-nya kenapa kamu tuh tertarik dan kasih tahu plan kamu tuh ke depannya apa. Jadi misalnya let's say aku tuh pengen banget bisa mengembangkan orang lain, atau mungkin kayak aku tuh pengen banget kalau misalnya mungkin di marketing gitu, helping the company atau membantu company untuk memasarkan produknya gitu. Jadi kasih tahu goal-goalnya. Atau mungkin kalau misalnya kalian emang tipe orang yang cukup visioner gitu ya, ya karena aku pengen banget nih nanti ke depannya mau jadi HR director gitu, atau mungkin mau jadi marketing director. Jadi aku
aku percaya kalau aku tuh harus belajar dulu sekarang menjadi marketing assistant untuk bisa mencapai goal itu gitu. Jadi 4 hal itu yang bisa dicatat ketika memang kita perlu menjelaskan untuk tell me about yourself gitu sih. Nah, terus aku pengen tahu juga nih, kan kok tadi kan aku yang coba kasih tahu alasannya. Apa maksudnya pertanyaannya. Kalau dari teman-teman nih, kira-kira ada nggak sih yang teman-teman penasaran? Pertanyaan-pertanyaan yang menurut teman-teman itu susah untuk dijawab dan kira-kira jawabnya tuh harus apa? Gitu. Boleh nggak ditaruh di chat? Jadi misalnya ada yang punya pengalaman interview atau mungkin ada yang atau kalau misalnya mau ngomong langsung juga boleh ya Nis ya. Boleh, Maksudnya boleh. mau langsung raise hand kita Mic-nya boleh. ada pertanyaan Nah, yang kalau mungkin kira-kira ini boleh kalian tanya nggak, Kak? penasaran. Boleh, sure dong. Ini banyak banget sih yang ini sering banget ditanyakan kayak itu kenapa kita harus menerima kamu gitu. Itu kan jawaban sebenarnya kayak menjebak gitu kan. Kalau misalnya kita nyebutin kelebihan-kelebihan kita nanti dikira sombong, tapi kalau enggak nanti kita dikira nggak percaya diri gitu. Nah, ini sebetulnya sampai mana itu kan jawabannya kan pastinya kita harus menjual diri kita kan kayak. Nah, batasannya sampai mana nih kita harus ngomong kelebihannya kita gitu kan. Nah, kalau menurutku gini, batasannya aku agak ini sebenarnya pertanyaan bagus banget sih Nis gitu, karena sebenarnya pertanyaan why should we hire you itu tuh banyak banget ditanyakan sama interviewer gitu atau sama recruiter. Tapi most likely itu tuh sebenarnya pertanyaan yang cukup menurutku aku rasa tuh agak susah juga sebenarnya untuk recruiter bisa menilai orang dari sisi itu gitu, karena yang tadi ini bilang kadang kan orang suka terlalu overselling themselves gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita ditanyakan seperti itu, yang bisa kita jawab adalah yang pertama, untuk tidak berlebihan, yang penting adalah kita bisa coba cari hal-hal yang berkaitan sama posisi itu gitu Nis. Jadi jawablah memang kelebihan-kelebihan yang kita punya itu perlu untuk diceritain, perlu untuk dikasih tahu ke si interviewernya, tapi carilah jawaban yang memang sesuai gitu sama si posisi itu. Kayak misalnya tadi aku mungkin ambil kasusnya Desti lagi, nggak apa-apa ya Andes, aku ambil case Desti. Contohnya Desti pengen jadi HR asisten gitu. Nah, jadi HR asisten dan pernah sebelumnya pengalaman di kampus gitu untuk di bidang sumber daya manusia. Nah, kadang tuh memang kalau misalnya pertanyaannya kayak jawabannya ada I'm a hardworking person, I'm a self-motivated person, itu tuh jujur banget emang jawaban agak basi gitu. Kalau aku boleh agak harsh gitu, tapi makanya lebih baik kita tuh ngejelasin tentang hal-hal yang kita udah punya gitu, atau mungkin boleh kita ngomong kalau kita hardworking person tapi kasih evidence, misalnya kayak why should we hire you ya because I think gitu, tapi kasih personal view gitu, because I think I'm a hardworking person because I've been through all of those things with my dissertations gitu misalnya, atau mungkin kayak lagi masa pandemik deh gitu, kayak I faced a situation, balik lagi jawabannya adalah ke si start tadi, I faced a situations that I need to work on by myself gitu, jadi aku harus kerja sendiri di masa pandemi dan aku rasa bisa aku aplikasikan lagi ke depannya gitu. Jadi kalau aku boleh ambil 3 poin ya. Memang yang pertama ketika what should we hire you itu yang harus dikedepankan adalah yang pertama bukan background, pengalaman kita, kelebihan kita, lalu yang kedua relevansinya sama position itu apa, lalu yang ketiga apa yang kita bisa aplikasikan di posisi itu nantinya gitu. Jadi karena ketika misalkan kita mau memunculkan kelebihan-kelebihan kita tapi itu nggak akan relevan sama posisi yang kita mau, itu juga akan nggak nyambung gitu, jadinya malah sayang gitu. Itu sih. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, monggo. Nah, ini Kak, tapi gini, ini kondisinya adalah kalau misalnya kita di interview bersama beberapa banyak kandidat misalnya. Nah, itu secara emosi nih,
kayak secara alami aja gitu, kita kayak tidak ingin terlihat kalah dengan yang lain gitu. Nah, Betul. apakah di sini ini pasti pengendalian emosi itu dibutuhin kalau kita lagi interview. Betul. Nah, tapi yang Betul. sebenarnya dilihat dari seorang yang menginterview itu apa gitu? Apakah dia mau melihat seberapa PD-nya kita, atau pengen lihat apa nih, ada sisi lain nggak sih yang pengen dilihat gitu, Kak? Ada banget. Ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak tadi yang case-nya adalah panel interview kandidat lain, itu tuh itu memang kita pengen lihat juga, atau si company itu pengen lihat juga seberapa kita bisa tetap cool down di tengah kompetisi, tapi kita juga bisa mengedepankan diri kita, tapi kita juga nggak yang stres sendiri gitu. Karena banyak dulu case-nya itu kandidat-kandidatku yang ketika karena aku kan dulu pernah kerja di salah satu accounting firm ya, dan di accounting firm itu memang sistemnya adalah panel interview. Jadi kita ngobrol, jadi rekruter sendiri, terus kandidatnya tuh ada, aku nggak salah 4-5 orang sekaligus gitu. Dan itu pertanyaannya pun kadang sama gitu. Jadi misalnya, oke, Ninis jawab, sekarang waktunya, misalnya tadi Desti jawab, sekarang lagi waktunya Faisal jawab gitu. Nah, kadang tuh memang kalau misalnya dia udah ngomong duluan, kita udah jiper kan, kayak, ya GPA dia 3,65, gue cuma 3,2 gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak, itu tuh memang kita pengen lihat juga gimana kalian tuh bisa overcome, atau kita, si kandidat tersebut bisa mengatur diri sendiri untuk bisa tetap stable, untuk bisa tetap pede, tapi tidak over pede, dan bisa tetap mengedepankan hal-hal yang dia punya gitu, instead of jadinya ciut gitu, instead of jadinya ciut, bahasa jelek banget ya, instead of kayak jadinya malu dan nggak pede gitu nih. Jadi memang itu adalah hal yang perlu perlu dilatih juga sih gitu. Tapi nanti kayak itu memang akan comes naturally gitu. Tapi yang penting adalah kita jangan kebawa sama adanya orang lain gitu. Lebih ke fokus sama diri kita sendiri dan pertanyaannya aja gitu. Oke. Ini sebelum nanti ada yang chat di kolom chat pertanyaan tadi Kak Fia tanya, yang ini sadari ternyata dari sekian tadi Kak Fia udah jelasin, ini sekarang tuh bakalan langsung membahas pertanyaan kayak apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu gitu. Ternyata Betul. CV itu nggak main-main gitu loh Kak. Jadi sebenarnya pas interview itu ditanya CV. Jadi teman-teman, betul, ini kita jangan asal bikin, kan kadang-kadang kayak nyontek aja gitu di Google, oh CV masukin ceplok gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kebiasaan kita sehari-hari itu tercermin dari CV yang kita bikin gitu kayak. Betul banget, Nis. Betul banget. Jadi yang tadi bilang, aku mau emphasize lagi, CV itu emang penting banget gitu. Penting banget karena selain dia berperan sangat amat penting di application stage gitu. Karena kemarin aku sempat baca kata-katanya kayak gini, a good CV is not guaranteeing you to get the job. Tapi a bad CV, it's definitely gonna eliminate you to get the job gitu. Jadi sebenarnya memang good CV itu nggak serta-merta akan langsung kita akan dapat kerjaan gitu, enggak. Tapi yang jelas CV yang jelek itu pasti akan langsung eliminate kita gitu. Jadi memang jadi memang kita harus agak hati-hati banget, dan memang itu kan CV itu benar jadi pegangan dari semua rekrutmen proses yang ada gitu. Jadi benar akan langsung berjalan gitu. Oke, ini sangat, kenapa ini taunya setelah dapat pekerjaan ya Kak? Jadi agak nggak apa-apa nih, nggak ada kata terlambat nih. Buat next level ya. Kak, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya, kan ini udah banyak banget. Boleh. Ini tadi ada juga ini nih, kalau pertanyaan apa kelemahan kamu ya, kalau nggak salah tadi itu Zahra ya, dari Jogja. Oh Jogja, apa kabar Jogja? Aku kangen banget makan gudeg. Nggak penting ngomongnya. Oke, lanjut. Boleh Kak. Apa kelemahan dari kamu? Jawab, apa kelemahan itu kan juga pertanyaan yang apa kelemahanmu, apa kelebihan kamu. Nah, itu ya Allah, itu kayak 1000 interview itu semua pertanyaannya, tapi kita nggak tahu jawaban yang benar apa, jawaban yang salah apa gitu. Monggo Kak ya. Ini Zahra lucu banget, ada yang bikin auto ditolak nggak sama recruiter. Oke. Jadi gini, kalau menurutku ya, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kelemahan.
pasti gitu. Menurutku nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau auto ditolak, aku jadi mikir sendiri, ini auto ditolak ada nggak ya? Sebenarnya sih kalau auto ditolak tuh gini, kadang tuh kalau untuk ngejawab si pertanyaan kelemahan dan kelebihan ini tuh emang kita harus pinter-pinter milih kata gitu. Milih katanya gimana sih? Jadi contohnya, ada 2 hal sih, milih kata sama sesuaiin sama posisi yang kamu apply. Ini aku jawab yang si posisi yang kita apply dulu kali ya, karena akan lebih gampang. Jadi ini memang sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan, jadi perlu dipersiapkan untuk jawaban-jawaban kamu selanjutnya gitu ya. Misalnya untuk interview selanjutnya. Jadi bisa di-list tuh. Jadi misalnya gini, kamu cari tahu dulu posisi kamu ini posisinya tuh apa, yang mau di-apply apa, terus coba cari di Google atau ya di Google tuh menurutku udah banyak banget, kira-kira job desk-nya apa, terus karakteristik untuk orang di posisi ini tuh apa. Misalnya, kayak misalkan mau jadi marketing gitu, tim marketing. Terus kamu sebenarnya tahu nih, kamu tuh orangnya deadliners gitu. Nah, hati-hati, jangan langsung ngomong kayak aku tuh orangnya deadliners, karena ini akan, kalau kata Azahra, bisa auto ditolak gitu. Itu bisa banget auto ditolak gitu, karena timeline itu sangat penting buat teman-teman yang bekerja di marketing gitu, karena banyak berkaitan sama project gitu kan. Tapi bisa aja sebenarnya memang kita bilangnya kelemahannya apa gitu. Kelemahannya adalah I prefer to set my own deadline untuk mengerjakan sesuatu gitu. Sebenarnya sih on the other side ya, karena apalagi recruiter itu udah ketemu sama ratusan kandidat, kita tuh udah tahu, lo Ninis nih mau ngomong kayak gitu karena saya mau ngomong lo tuh deadliner gitu, tapi Ninis bisa mengemasnya tuh dalam bentuk yang baik gitu. Jadi kelemahan itu nggak apa-apa menurutku untuk dikasih tahu gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu men-sugarcoat gitu, kita susah untuk menemukan kelemahan, tapi yang penting gimana caranya kita bisa tahu. Ada 2 hal yang penting. Jadi yang pertama, yang penting adalah gimana kita bisa mengemas si kelemahan itu dalam kalimat positif. Yang tadi aku bilang, misalnya kamu tipe orang yang deadliners, just say bahwa kamu adalah orang yang memang lebih termotivasi ketika ada deadline gitu. Tapi yang kedua, kasih tahu juga bahwa kamu tahu caranya kamu mengatasi kelemahan kamu. Misalnya, kamu orangnya procrastinate gitu, kamu orangnya deadliners. Ya berarti kamu tuh bikin deadline sendiri gitu. Kamu bilang bahwa, tapi kamu jangan dibilang doang, ini juga harus dilakukan ke depannya gitu. Jadi bisa bilang bahwa ya aku nih emang tipe orang yang cukup bekerja itu ketika deadline udah dekat. Jadi biasanya aku set our own deadline gitu. Jadi ketika misalnya real deadline-nya adalah tanggal 27 Juli gitu, ya aku udah nyelesain itu di tanggal 25 Juli, karena aku ngerasa ketika aku set on deadline, aku bisa lebih semangat dan aku bisa lebih ke pressure, misalnya kayak gitu. Jadi 2 hal ketika mau ngomong, aku ulang lagi, karena ini cukup penting, 2 hal yang perlu disampaikan ketika ngomongin kelemahan adalah yang pertama, keep it positif, lalu yang kedua adalah kasih tahu si recruiternya, kasih tahu si interviewernya the way kita bisa overcome sama si kelemahan kita itu gitu. Oke. Jadi kalau yang misalnya positif tetap disampaikan, yang negatif disampaikan tapi dibalut dengan kata-kata yang baik gitu. Betul. Oke. Kan selanjutnya ini juga ada pertanyaan itu dari Marvelin di Medan. Kalau misalnya di syarat pendaftaran, syarat melamarnya ada harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, apakah nanti di interview itu nanti menggunakan bahasa Inggris juga gitu? Karena sekarang di mana-mana syarat pekerjaan tuh bahasa Inggris semua kan Kak gitu. Jadi semua ya. Oke. Jadi gini, ini kemarin juga pas banget ada yang nanya ke nge-DM aku jawab pertanyaan ini gitu. Jangan-jangan orangnya sama Kak? Enggak. Siapa tadi namanya? Marvelin. Oh, bukan. Kemarin namanya ya aku lupa. Cowok sih, tapi cowok. Jadi emang nanya ke aku, sebenarnya tuh kalau misalkan job desk-nya atau iklannya dalam bahasa Inggris, apakah kita perlu ngirimin bahasa Inggris? In my point of view, yes, kamu perlu kirim bahasa Inggris. Apakah nanti interviewnya bahasa Inggris atau enggak? Lihat nanti gitu, karena memang kadang ada beberapa company itu yang sebenarnya ya udah kayak written bahasa Inggris tapi interviewnya nggak bahasa Inggris, nggak masalah gitu, that's fine gitu. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau misalkan memang ibarat dia udah set standar untuk bahasa Inggris, ya kasih aja dulu bahasa Inggris gitu. Oke.
terjawab kan, tapi sebenarnya kalau ini nggak tahu sih, tapi kalau di era sekarang tuh bahasa Inggris menjadi kebutuhan nggak sih Kak? Jadi untuk mau itu kita mau pindah kerjaan ataupun untuk bersosialisasi tuh bahasa Inggris menjadi hal yang apa ya? Ya udah kebutuhan aja gitu zaman sekarang gitu kayak. Betul. Gini, jadi aku lupa deh, kalau nggak salah di tahun 2014 atau 2015, kita itu kan sekarang udah mulai namanya fair trading ya. Jadi maksudnya kita tuh memang di Indonesia ini kayak udah banyak banget WNA, warga negara asing, maksudnya kayak foreigners yang udah bisa kerja di Indonesia gitu. Itu menurutku memang satu hal yang cukup jadi tantangan sih buat kita gitu. Jadi itu pun yang sebenarnya cukup memotivasi aku untuk bisa ngadain career date ini, karena memang kita tuh sekarang dihadapkan sama persaingan yang cukup ketat gitu, dan udah globalisasi gitu. Semua hal sekarang gampang banget akses. Kayak gini deh, misalnya ini sekarang di Jakarta, aku sekarang di Inggris gitu. Jadi kita tuh memang gampang banget gitu kan untuk mengakses lintas benua, lintas negara gitu. Jadi bahasa Inggris emang jadi suatu keharusan sih gitu untuk kita bisa pelajarin. Kalau misalkan memang teman-teman, ini aku kemarin juga ada yang sempat tanya, Kak, kalau misalkan aku emang nggak bisa bahasa Inggris gimana? Just try. Kalau menurutku sih coba aja gitu. Coba aja untuk at least coba untuk nulis, coba untuk ngomong. Karena menurutku gini, kadang tuh dalam bahasa Inggris ya, orang yang ngejudge kita bahasa Inggrisnya bagus atau enggak, itu tuh cuma sesama orang Indonesia. Believe me, gitu. Orang bule, mereka tuh kaget loh sebenarnya kayak kita tuh bisa bahasa Indonesia, kayak, bisa bahasa Inggris gitu. Karena mereka ngerasa kayak, lu gila, lu keren banget gitu. Karena lu tuh dari awal nggak ngomong bahasa Inggris, tapi jadi ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi menurutku emang harus dibiasakan sih gitu. Apa mungkin perlu nanti career date selanjutnya kita ngomongin tentang ini kali ya, how to improve your English skills. Aduh, masih F dulu nih. Iya, F dulu nih. Jadi nanti kita bisa saingin IF nih career date. Kira-kira perlu nggak? Aku penasaran dong. Tapi kalau misalnya aku kayak ngebahas tentang English skills gitu, kayak how to improve gitu, kira-kira tertarik nggak Boleh teman-teman? teman-teman Kalau di boleh, kolom chat ya, kalau memang tertarik. Ya. Oke. Nanti Jadi, soalnya aku kebetulan punya teman yang memang kuliahnya tuh ngambil kayak teaching English for other language gitu di UCL. Jadi mungkin nanti aku bisa ajak temanku yang memang belajarnya adalah gimana caranya untuk ngajarin bahasa Inggris ke orang yang bukan ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tertarik, oke, dicatat waktunya, nanti dipantau Rumah Millennials, rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2. Nanti aku akan coba approach temanku ya untuk bisa sharing-sharing. Ini setuju banget tuh sama Graf ya. Orang yang ngejudge bahasa Inggris itu kayak isu sama orang Indonesia aja, karena itu bukan bahasa kita gitu. Jadi orang bule pun juga bilang itu kan bukan bahasa lo, jadi nggak apa-apa kalau lo salah gitu. Kalau kayak misalnya orang bule ngomong bahasa Indonesia kan, kita kayak baru ngomong selamat siang aja kita kata wah bisa bahasa Indonesia keren gitu. Banget ya. Iya kayak gitu kan. Sama. Nah, jadi sebenarnya ya ini sih, kadang-kadang kalaupun di kantor gitu kan, kalau kita ngomong bahasa Inggris kadang-kadang tuh sebenarnya kebanyakan takut disalahin gitu kan Kak. Jadi betul. Jadi itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak boleh, cuman beneran terjadi gitu. Betul. Saling mematahkan kayak gitu tuh nggak boleh. Oke Kak, ini kita pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bunga dari Bogor. Dia bilang bagaimana cara menjawab yang baik saat ditanya mengapa resign dari pekerjaan sebelumnya. Oke. Ya, itu juga agak tricky gitu. Nah, aku mungkin tanya balik nih ke Bunga. Emang kenapa ya Bunga? Sebenarnya sih gini ya, kalau menurutku nothing beats transparency gitu. Nggak ada yang mengalahkan kejujuran, nggak ada yang mengalahkan transparansi gitu. Yang penting adalah gimana caranya kita masih bisa menyampaikan itu dengan baik gitu. Kalau misalkan ini tuh jawabannya menurutku akan customize banget nih gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman, nah ini aku tuh makanya kenapa pengen banget punya si personal career date ya, karena pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh suka personal banget gitu jawabannya gitu. Jadi misalnya kayak
kalau misalkan aku mungkin kasih beberapa skenario aja kali ya. Jadi misalnya kalau yang pertama karena pengen gaji lebih gede gitu, wajar dong gitu kita pengen gaji lebih gede ini selanjutnya gitu, karena mungkin ya kebutuhan nambah gitu, atau mungkin udah berkeluarga sekarang gitu. Sebenarnya bisa aja kayak ya udah kamu bilang bahwa ada beberapa hal yang perlu, I just would like to have a job, a better opportunity gitu. Itu tuh sebenarnya somehow recruiter udah tahu sih, oh maksudnya better opportunity adalah better salary gitu. Nah tapi jangan lupa ketika misalnya kita kayak ngomongin better opportunity, ya kasih tau aja misalnya kayak with a better position. Karena gini, sebenarnya ketika misalnya kayak kita ngomongin mau naik salary gitu, nggak bisa kita pungkiri dengan salary yang lebih besar, itu tanggung jawab kita pasti akan lebih besar. Dengan salary yang besar, workload kita pasti akan nambah gitu. Jadi kadang tuh salary memang mengikuti posisi tersebut gitu. Jadi bilang aja bahwa memang kita pengen punya job opportunity lebih besar, karena ya implicitnya sih sebenarnya ketika kita memang punya mau salary yang lebih besar gitu. Tapi dengan dalam bilangnya adalah memang pengen posisi yang lebih baik, atau mungkin untuk workload yang lebih baik juga. Atau mungkin misalnya yang paling sering adalah misalnya nggak cocok sama bos gitu. You just can simply say kita nggak cocok sama culture-nya. Itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Tapi lihat-lihat dulu gitu, sebenarnya culture-nya ini kayak gimana? Apakah benar karena culture atau mungkin karena cuma seseorang? Karena kalau misalnya karena culture, hati-hati ini, misalnya kamu dulu kerja di misalnya startup gitu. Kamu sekarang apply lagi ke startup lagi, bilang nggak cocok sama culture. Nah itu agak hati-hati gitu. Apakah kamunya yang nggak cocok sama culture, atau memang kayak cuman nggak cocok sama beberapa orang aja di tim itu gitu. Jadi lebih ke ya gitu sih, lebih bisa mengemas aja dengan lebih baik, tapi jangan lupa untuk kasih tahu dari sisi personal. Jadi kayak just tell I message gitu. Coba untuk make I message. Jadi kayak I think, I feel gitu. Jadi kamu juga nggak ngejudge company sebelumnya. Sama yang paling penting itu sih, jangan ngejudge company sebelumnya gitu. Jadi nggak usah bilang kayak misalnya kamu tahu nih di sana kamu kerja kayak Romusa gitu, kayak kerja dari Sabtu sampai Minggu nggak berhenti gitu. Kamu kayak iya Mbak gitu, soalnya kayak company tersebut sangat mengeksploitasi karyawan. Jangan gitu. Jadi kamu bilang aja kayak I think sepertinya aku nggak cocok nih dengan culture kerjaan yang memang aku harus standby 24/7 gitu, karena aku sekarang misalnya punya anak, jadi aku prefer pekerjaan yang lebih rutin dari 8 sampai 5, jadi aku bisa sampai di rumah lebih cepat gitu. Itu tuh nggak masalah gitu, karena memang kalau misalkan emang itu yang kamu butuhkan, emang itu yang kamu perlukan, dan itu memang jadi alasan kamu untuk resign, ya jadi kan harusnya ketika next job-nya itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi be transparent aja, tapi be good dalam menyampaikannya gitu. Jadi communication it well. Gitu. Bener banget. Jadi Nis ingat waktu Nis dulu di interview sempat ditanya juga kayak kamu kalau misalnya lagi banyak kerjaan nih, lagi banyak banget kerjaan yang kamu lakuin apa gitu. Terus aku bilang kayak aku bisa mulai lagi kalau aku dengerin musik gitu. Nah ternyata itu berpengaruh Ninis diceritain di tim mana. Jadi di tim Ninis sekarang ini benar-benar kita punya ruangan sendiri, yang punya speaker sendiri, terserah mau ngidupin musik apa gitu. Iya kayak gitu. Jadi benar-benar dipikir awalnya tuh kayak bilang ini ngapain sih ditanyain kayak gini gitu, kayak mungkin kayak basa-basi aja kali. Ternyata memang dipikirkan sampai segitunya, kayak kira nanti penempatan timnya di mana, teman-temannya cocok atau enggak gitu. Itu sih betul. Diserasain banget sekarang gitu. Nah aku mau iseng nanya, tadi kan Ninis ada pertanyaan tuh, pertanyaan di interview ini, misalnya kamu banyak kerjaan, apa yang kamu lakukan gitu kan. Nah coba dong jawab iseng, kira-kira contoh kira-kira itu contoh pertanyaan apa? Ayo, tadi aku udah jelasin. Teman-teman boleh dibantu. Ayo. Jadi ada 2 tadi, titik-titik question depannya B sama titik-titik question depannya S, behavior. Nah. Masih salah.
Ya betul, situational. Mantap. Ngikutin dari awal berarti itu kan. Ya, keren ya. Tapi nggak apa-apa, Salwa. Berarti nanti nextnya Salwa udah tahu kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau nanti ini itu apa? Nah itu berarti mereka lagi nanya namanya situational judgment question. Oke, benar-benar. Oke Kak, kita ke pertanyaan. Oh ini tadi ada yang nge-chat gitu, dia mau tanya langsung Kak. Jadi kita coba kasih kesempatan. Boleh. Faiz Naufa, iya Faiz. Boleh dibuka mikrofonnya kalau mau tanya langsung. Udah ready belum ya? Halo. Ini kayak radio deh. Halo. Boleh? Oh, kalau belum ready kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ada yang tanya juga, Kak, gimana caranya? Sorry. Jangan say sorry. Kak, gimana caranya bisa membuat magic statement agar recruiter yakin kita cocok dalam posisi yang dilamar? Adakah kerangka statementnya? Kata-kata pamungkas. Kalau tadi kan auto ini. Auto tolak. Ini auto terima. Oke, jadi sebenarnya gini, magic statement again ini akan jadi sangat customized, akan jadi sangat personal karena yang membuat magic adalah ketika pengalaman kita itu bisa relevan sama si posisinya gitu. Jadi magic statement itu akan berguna ketika kita bisa kasih tahu kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk posisi ini dan untuk company ini gitu. Jadi lebih ke mungkin kata-kata awalnya kayak aku agak bingung sih sebenarnya magic statement itu akan ditanyakan di mana ya. Kayak misalnya mungkin di why should we hire you gitu kali ya. Iya, Sering itu kan sebenarnya jatuhnya kayak magic statement gitu ya, kayak kenapa nih gitu. Itu mungkin jadi akan balik lagi 3 hal ya tadi ya nih saya untuk si magic statement itu yang ketika kalau misalnya emang ditanya why should we hire you, yang pertama kasih tahu tentang pengalamannya, lalu yang kedua pembelajaran yang dapat dari si pengalaman itu, dan nextnya adalah apa yang bisa dilakukan dari pengalaman itu untuk posisi nanti gitu sih lebih ke situ. Sama mungkin tapi ini menurutku ini aku agak apa ya, kalau misalnya aku ngomong ini, please ini juga akan dilakukan sama teman-teman semua ya. Jadi jangan cuman ketika interview aja, tapi having a growth mindset is very important gitu. Mungkin itu bisa jadi satu karakter yang sangat dibutuhkan dalam semua pekerjaan, growth mindset gitu. Jadi untuk terus berkembang, untuk nggak stuck di satu tempat, itu sangat butuh gitu. Tapi jangan lupa ketika di interview ngomongnya kamu punya growth mindset, jangan lupa dibuktikan gitu. Karena ingat, biasanya kan ada 3 bulan probation ketika kamu join company. Nah itu juga penting gitu, si probation itu. Benar banget ya, wah. Nah ini Faiz sudah melambai-lambai. Halo, iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Faiz. Ya, halo Kak Alfia. Sorry nggak bisa nyalain video. Oh bisa. Bentar. Oke, bisa. Thank you bisa. For the session. So glad to hear. Bagus banget materinya. Jadi intinya mau tanya 2 pertanyaan sih. Yang pertama, ini lebih ke trik sih. Bagaimana menurut Kak Alfia, gimana sih cara kita meyakinkan si user tentang tentang answer kita gitu. Jatuhnya kayak ini pengalaman pribadi. Jadi kemarin tuh habis di interview dan I have already explained about my career experience that's very short time and just being promoted in very short time to another level and to another level. But somehow the recruiters just say it's really amazing, something like apakah ini benar gitu. Dia sampai nggak percaya gitu. Pas di situ aku tuh kayak stuck gitu jawabnya, kayak ya bagaimana cara kita meyakinkan recruiter itu. Maksudnya kayak ini lo bener loh. Gua tuh bener-bener di posisi tersebut, singkat juga dipromosikan
untuk naik level secara cepat gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, ini juga lebih ke pengalaman pribadi, seberapa besar sih pengaruhnya si recruiter itu untuk dan si hiring manager itu menentukan being accepted or not setelah menentukan kita tuh diterima atau enggak setelah kita menjawab pertanyaan, ada pertanyaan apa untuk perusahaan seperti itu. Itu menentukan sekali nggak sih? Ngerti nggak, Kak? Maaf. Kak Faiz Aku bisa yang kedua diulang ya, pertanyaan yang kedua, yang Tadi pertama aku putus-putus. udah dapat. Oke, kalau yang kedua, jadi seberapa menentukan jawaban kita untuk diterima atau enggak setelah menjawab pertanyaan, biasanya di akhir interview itu suka ditanyakan, Kak, perihal kayak ada pertanyaan enggak untuk perusahaan atau terima kasih telah ini menjawab semua pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk kita seperti itu? Itu seberapa menentukan sih jawaban kita? Oke. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk nanyain di interview itu gitu ya, instead of kita cuma ngejawab. Betul. Terima kasih Kak Faiz. Sudah tanya. Yo, thank you. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama kali untuk membuktikan prestasi gitu. Nah ini somehow memang agak tricky sih gitu untuk ngebuktiin gitu karena kan kayak ketika interview kan memang susah ya gitu. Aku pribadi sih ketika aku akan jadi recruiter, aku akan mencoba untuk nge-probing gitu. Kayak misalnya probing tuh kayak nanya lebih lanjut gitu. Karena menurutku ketika misalnya kita itu bohong, pasti ketahuan deh gitu. Karena kayak ketika bohong tuh kan pasti banyak banget detail-detail yang bisa kita tweak lebih lanjut gitu ya. Ketika itu nggak sama dot-dotnya, itu tuh ketahuan gitu. Jadi aku sebenarnya agak bingung sih. Aku agak menyayangkan kenapa si rekruternya itu juga nggak percaya gitu. Kalau menurutku sih kalau misalkan memang mau membuktikan, kasih aja ini surat promosi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan memang dibutuhkan ya Faiz gitu. Jadi mungkin bisa jadi catatan juga buat kita kalau misalkan kita punya prestasi yang membanggakan, itu boleh minta record gitu, boleh minta record dari company atau dari suatu organisasi bahwa kita pernah melakukan hal itu gitu, atau kita pernah achieve hal itu. Kalau misalkan memang dibutuhkan, kalau misalkan memang kayak akhirnya ada orang yang nggak percaya dan pengen tahu lebih lanjut gitu ya kita bisa buktiin dari si record tuh, either itu surat promosi, either itu mungkin sertifikat dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau misalnya dalam interview yang kita bisa lakukan sebagai kandidat adalah menurutku kasih tahu sedetail-detailnya gitu, sedetail-detailnya cerita tentang bagaimana kita bisa mencapai hal itu dan apa yang memang kita capai gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Mudah-mudahan dijawab ya Faiz ya. Lalu yang kedua, apakah mungkin kita bisa dinilai juga ketika si rekruter akan nanya ada pertanyaan nggak buat kita? Bisa gitu, karena di sini itu kita bisa ngelihat seberapa tertariknya kamu dengan company ini, lalu yang kedua seberapa kritis kamu terhadap si company ini, atau kayak seberapa pengennya sih kamu tertarik sama company ini. Nah ini yang tadi aku bilang interview itu two-way process, ini tuh akan jadi penting banget buat kandidat juga untuk bisa explore lebih lanjut gitu di sesi interview ini gitu. Bisa apapun sebenarnya bisa kamu tanya sih di dalam sesi interview gitu. Cuma aku sih nggak terlalu yang memegang kayak kamu harus tanyakan ini ketika kamu mau di hire sama recruiter gitu. Menurutku aku menurutku nggak ada sih no such things kayak kamu harus nanyain ini ketika mau di hire gitu, karena at the end akan balik lagi sebenarnya adalah pengalaman kamu dan kemampuan kamu gitu. Tapi yang mungkin bisa ditanyakan kalau misalkan mau ada guidance-nya kira-kira apa aja, mungkin bisa ditanya tentang culture-nya si perusahaan itu, gimana cara tahu culture-nya, mungkin bisa ditanya. Kayak misalnya, Mbak, boleh nggak giving personal view tentang menurut Mbak misalnya kayak bagaimana pendapat Mbak untuk kerja di sini gitu, atau bagaimana pendapat Bapak atau Ibu bekerja di sini gitu, itu boleh banget gitu. Jadi karena itu akan jadi two-way communications. Jadi pertama nanya culture, lalu yang kedua mungkin bisa juga kayak tanya tentang apa sih misalnya kayak mungkin kalau
apa sih kayak mungkin bukan visi misi kali ya, apa sih rencana dari company ini mungkin let's say in the next 1 or 2 years gitu, apa sih rencananya. Terus lalu yang ketiga bisa juga tanya tentang career stage gitu, itu juga cukup penting untuk ditanyakan. Jadi misalnya kamu posisinya sekarang asisten, nah setelah jadi asisten ini apa sih next step-nya gitu. Jadi itu yang menurutku mungkin bisa jadi catatan kalau memang mau explore perusahaan lebih lanjut gitu. Apa menyambung dari pertanyaan Kak Faiz tadi, Kak, sebenarnya ada juga kan yang tanya kayak menurut kamu apa sih yang kurang dari kantor dari company kita gitu. Yang kurang apa gitu kan? Itu jadi bingung ya Kak, jadi kayak mau kritik tapi gimana gitu. Itu memang pertanyaan itu maksudnya apa pertanyaan itu Kak? Dan kita harus jawabnya gimana gitu. Aku sebenarnya agak jarang sih dengar si pertanyaan ini gini, dan aku pun nggak pernah menanyakan hal ini ke kandidatku untuk kayak menurut kamu apa yang kurang dari company ini. Tapi mungkin kalau aku lihat pertanyaan itu adalah pengen cari tahu tentang seberapa tahu kamu tentang company ini. Yang pertama, lalu yang kedua, seberapa kritis kamu tentang seberapa kritis. Jadi kayak how can you critically thinking about this company. Dan yang ketiga itu adalah kira-kira kamu bisa giving solutions nggak gitu. Jadi kalau misalkan menurutku ketika kamu mau kasih feedback, that's fine. Menurutku kasih aja feedback, tapi again feedback yang konstruktif gitu. Jadi misalnya mungkin kalau misalkan company gitu ya, bisa juga kita kayak ngomong terkait dengan apa ya, mungkin kayak bisa nge-tweak dari sisi marketingnya gitu, kayak misalnya atau bisa sisi kamu lihat juga kompetitornya siapa gitu. Jadi misalnya kayak ngomongin tentang misalnya suatu produk gitu, suatu produk yang kalau yang lain nih kayaknya banyak nih di KRL gitu. Nah sedangkan kalau produk yang dari company ini kayaknya belum ada. Memang sih kuat di jangan lupa untuk muji juga sedikit gitu. Jadi kayak misalnya emang sih gue sering lihat produk company ini di TV gitu, tapi agak jarang tuh di KRL. Mungkin bisa tuh Mbak Mas gitu untuk taruh di KRL karena kayaknya kan pengguna KRL tuh banyak ya gitu. Jadi itu pertama kayak memang pengen lihat apakah kita seberapa jauh kita tahu tentang company-nya, lalu kedua seberapa bisa kita critical thinking and giving construction feedback, lalu yang ketiga kasih solusi gitu sih kalau aku lihat ya. Makanya penting riset perusahaannya sebelum interview ya Kak ya. Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita pada hari ini Kak, karena udah mau menuju jam 6 nggak terasa Kak. Jadi ada Primawati, dia lulusan S2, tapi dia tuh lulus S1 langsung ngambil S2. Jadi nggak ada pengalaman kerja antara S1 dengan S2. Ketika dia melamar kerja, beberapa kali gagal karena alasannya karena kantornya ini tidak mau menerima, takut si Prima ini minta gaji tinggi Kak. Padahal nggak sama sekali gitu. Nah itu gimana cara meyakinkan si interviewer gitu kan? Ya. Nah itu dia yang tadi aku di awal sempat tanya, apakah sebenarnya ketika phone interview itu cukup penting untuk ngasih tahu expected salary? Itu dia, karena menurutku cukup penting banget gitu untuk ngasih tahu, karena memang banyak sih gitu, banyak banget kadang-kadang tuh aku juga sebenarnya agak menyayangkan ketika kalau memang rekruternya itu tidak nanya langsung gitu ya, kayak kamu ekspektasinya berapa dan malah langsung reject gitu. Tapi menurutku adalah mungkin kalau misalkan ngomongin salary kan agak nggak enak ya. Tadi siapa Prima ya kalau nggak salah ya? Prima. Ya. Mungkin kalau ngomongin salary kan agak nggak enak ya langsung Prima. Apalagi kalau ngomongin salary langsung dari sisi kandidat. Nah mungkin kamu bisa terbuka bahwa you are welcome to be proceed in a fresh grade position gitu, atau mungkin an assistant position atau di entry level position gitu. Dengan kamu ngomong kayak aku nggak apa-apa kok gitu starting dari awal, aku nggak apa-apa kok disamain sama fresh grade, atau aku nggak apa-apa masuk dari entry level, itu sebenarnya udah ngasih ngasih info atau ngasih insight ke recruiter bahwa kamu tuh nggak apa-apa untuk open dulu nih untuk salary-nya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi mungkin bisa pakai trik-trik itu gitu. Berarti open dulu aja. Berarti kadang-kadang kan kita tuh takut kalau misalnya interview sama telepon gitu kan. Jadi kadang-kadang kan nggak ada persiapan, tahu-tahu telepon gitu kan. Nah, berarti penting untuk kita sejujur-jujurnya gitu ngomong ya Kak. Karena ini menjadi pertimbangan yang benar-benar dipertimbangkan oleh seorang yang HR-nya gitu kayak. Betul. Oke, penting banget. Terima, semoga terjawab. Ini
pertanyaan terakhir dari Niska tadi, Kavia sempat mention kalau misalnya kita nggak apa-apa nih nyertain kegagalannya kita, karena itu mungkin menjadi poin plusnya gitu. Tapi Betul. sampai mana atau toleransinya itu sampai mana kita nyertain kegagalannya gitu. Maksudnya kan nggak mungkin kita nyertain kegagalan, kan jadi bingung juga nih anak gagal mulu kagak sukses gitu, apa dia nggak belajar dari pengalaman atau gimana. Nah itu batas toleransinya sampai mana, Kak? Oke. Nah, tadi aku bilang mungkin kegagalan disebutinnya satu aja kali ya, gitu, satu aja. Atau kayak nggak usah semua yang gagal kamu ceritain. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah poinnya, gimana kita bisa belajar dari kegagalan itu, gitu sih. Itu yang apalagi kalau misalkan kita udah gagal, tapi akhirnya at the end kamu bisa dapetin itu, gitu. Itu yang sebenarnya paling penting. Itu yang menurutku cukup jarang bisa didapetin di antara kandidat ketika seseorang bisa belajar dari kegagalan dan akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan karena dia belajar dari kegagalan tersebut gitu. Sip, terjawab sudah. Kavia, BTW aku mau gimana? tadi belum sempat selesai si slides-nya. Aku mau share dulu sedikit sampai Boleh. untuk sampai penutup boleh ya? Boleh, Kavia. Oke, tunggu dulu, ini aku gimana ya next-nya. Oke, nah ini dia. Sebelum kita selesai, mungkin aku mau get final tips untuk to nail job interview sessions. Yang pertama adalah, again, ini adalah don't forget to be yourself, sama show best version of yourself. Gitu. Jadi, tadi yang aku bilang untuk CV, jangan lupa dipelajarin CV-nya, karena biar kita bisa kasih tahu best version dari diri kita itu apa. Sama jangan lupa untuk tahu diri kita sendiri, positions yang mau di-apply apa, sama cari tahu tentang company-nya. Dan yang ketiga, let yourself try several interviews to nail the right one. Jangan takut sama kegagalan. Nggak usah takut kalau gagal interview, karena dari situlah kita bisa belajar pertanyaan apa yang akan ditanyain, sama dari situ kita bisa belajar kira-kira kita kurangnya di mana. Gitu. Nah, terus aku juga mau ingetin lagi, tadi kan ada sesi communications ya, communications yang aku bilang cukup penting. Nah ini aku pengen ngajak nanti salah satu temanku yang kebetulan memang an expert di communications, jadi kita bisa belajar dari beliau untuk gimana cara kita bisa meningkatkan communication skills kita di dunia kerja. Gitu. Ya, ini dia. Dan ini tadi untuk giveaway-nya. Jadi tadi aku bilang mungkin kalau ada yang emang hal-hal yang cukup personal yang perlu ditanyakan, aku mau memberikan 2 kesempatan buat 2 orang untuk nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut through personal career date namanya. Caranya adalah aku pengen teman-teman juga ikutan Bear to Share project dari si career date ini dengan cara ngasih summary dari apa yang kita ini misalnya untuk job strategi atau apapun sih sebenarnya gitu through Google Meet. Jadi caranya make a summary dari session kita hari ini, terus bisa di-post di IG story atau di feed. Jangan lupa di tag rumah.millennials sama di tag aku, karena aku kebetulan nggak punya akses ke rumah millennials, jadi biar aku bisa kelihatan di tag aku sama put hashtagnya career date gitu. Nanti insya Allah aku akan kasih tahu yang mendapatkan kesempatan ini di hari Senin tanggal 27 Juli. Gitu. Oke. Terima kasih Kavia. Jadi dari pembahasan kita mulai dari CV sampai interview ini sebenarnya banyak banget yang harus kita kita perbaiki, kita cek lagi nih CV apa aja nih yang kurang, dan pada saat interview apa aja yang kurang gitu. Aku mau mengutip kata-kata yang harusnya keluar di volume pertama. Kavia juga pasti tahu perusahaan itu nyari yang terbaik. Jadi teman-teman yang lamar harus menjadi versi terbaik dari teman-teman sendiri gitu. Betul. Teman-teman sebelumnya mohon maaf kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum kejawab atau yang skip, mohon maaf karena pertanyaannya banyak banget. Kalau masih ada yang mau ditanyain bisa langsung DM Kavia ya. Boleh, insya Allah aku jawabin. Oke, sebelum kita selesai, kita mau foto dulu seperti biasa buat teman-teman. Oh iya, kameranya. Sumpah, ini aku selalu lupa nih kalau kayak gini nih, sumpah teman Ninis. Kemarin juga aku diingetin kan teman Ninis, kan jangan lupa foto. Buat teman-teman yang kameranya belum dihidupin, boleh. Nih, siapa tahu ternyata ada yang pernah ketemu. Oh ini Faisal. Pada saat. Halo, Faisal ya teman-teman. pertama kali join apa gimana nih Faisal?
Aku jadi ngobrol. Nggak apa-apa Kak, sambil nunggunya buka kamera. Nunggu ya. Oh, Faisal nggak bisa ini ya dari tadi ya, di mute ya. Teman-teman, sekali lagi yang belum buka kameranya, boleh dibuka kameranya. Kita kasih berapa detik biasanya. Iya. Oh, ya ampun, Bianca lagi mati lampu. Mudah-mudahan cepet ini ya, Bianca. Cepet nyala. Pasti nggak enak banget. Mati lampu. Nah, ini udah pada keluar semua. Gak apa-apa, yang mau pakai mukena kita tungguin. Boleh pakai mukena. Atau kayak pakai selimut dikit. Kalau aku main kayak pakai selimut. Kalau ditanya Bang Taufan, ampun deh. Oke, teman-teman ya. Tiba-tiba. Oke, sudah siap semuanya. Slide pertama ya. Jadi semuanya pause aja semuanya ya. Slide pertama. Senyum. 1, 2. Oke, slide kedua teman-teman. Ditahan, senyum 3 jarinya. Kayak majalah. Oke, teman-teman. 1, 2. Yes. Sudah. Teman-teman Sudah. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih banyak. Kak. Luar biasa. Iya. Sumpah hari kita pikir tadi kita bakalan boring ya kayak. Pada cemas. Tahunya alhamdulillah. Berjalan dengan baik dan antusiasnya luar biasa. Terima kasih teman-teman. Untuk info selanjutnya acaranya Kavia di Career Date bisa follow Instagramnya Rumah Millennials. Yes. Instagramnya Kavia juga, di situ pasti nanti ada infonya ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.